Pengumuman dalam bahasa Inggris yang elegan namun dingin terdengar samar-samar di ruang tunggu keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, berpadu dengan suara roda koper yang bergesekan di lantai keramik mengilap, menciptakan suasana yang serba tergesa-gesa dan sibuk. Aku, Kartika Sari, sedang berdiri dalam antrean untuk check-in penerbangan ke London. Ujung jariku mengetuk-ngetuk sampul paspor tanpa sadar. Proyek kerjasama internasional selama 3 bulan ini sangat penting untuk pembukaan pasar Eropa bagi perusahaan kami, Nusantara Inovasi. Sebagai manajer proyek, aku merasa tertekan sekaligus dipenuhi tekad untuk membuktikan diri. Antrean perlahan bergerak maju. Secara naluriah, aku memeriksa kembali dokumen-dokumenku, tiket pesawat, visa, dokumen proyek, dan paspor. Aku segera membuka kantong paspor berwarna biru tua. Di dalamnya, ada beberapa lembar uang pound sterling dan KTP-ku yang tergeletak rapi. Namun, buku paspor bersampul merah marun yang menjadi bukti hakku untuk keluar masuk negara tidak ada di sana. Jantungku serasa jatuh sebelum mulai berdebar kencang seperti jenderang. Tidak mungkin. Aku ingat betul meletakkannya di sini tadi malam saat membereskan koper. Budi bahkan secara khusus mengingatkanku, Kartika, paspor itu penting, loh. Jangan sampai lupa, ya. Waktu itu aku masih tertawa dan menjawabnya, tenang saja, Mas. Kapan istrimu ini pernah ceroboh? Tak kusangka aku harus menelan ludahku sendiri secepat ini. Aku memaksa diri untuk tenang, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat di mana terakhir kali melihat paspor itu. Di meja kerja ruang baca? Di nakas kamar tidur? Atau di rak dekat pintu masuk? Ingatanku kabur, tapi satu hal yang pasti, paspor itu tidak ada di kantong ini. Aku melirik jam tangan. Masih ada sedikit waktu sebelum konter check-in ditutup, tetapi jika aku harus pulang untuk mengambilnya dan kembali lagi ke bandara, waktunya akan sangat mepet, bahkan mungkin ketinggalan pesawat. Keringat dingin mulai membasahi punggung kemejaku. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan dan diriku. Gagal hadir di hari pembukaan proyek adalah kesalahan fatal. Tanpa ragu sedetik pun, aku menarik koperku keluar dari antrean. Sambil berjalan cepat menuju pintu keluar, aku membuka aplikasi untuk memesan taksi daring. Bersamaan dengan itu, aku harus menelepon Budi. Aku meneleponnya, menunggu cukup lama sebelum panggilanku diangkat. Latar belakang suaranya cukup ramai. Sekelebat terdengar tawa samar seorang wanita, tetapi cepat menghilang. Mas Budi, pasporku ketinggalan di rumah. Aku harus segera pulang untuk mengambilnya, penting sekali. Kataku dengan cepat, berusaha menjaga suara agar tetap tenang. Apa? Ketinggalan paspor? Suara Budi terdengar jengkel, nyaris tanpa ditutupi. Kenapa kamu bisa tidak teliti? Sudah mau naik pesawat baru sadar. Nada suaranya yang menyalahkan membuat hatiku pedih. Kami sudah menikah selama 5 tahun, dan sepertinya ia sudah terbiasa untuk selalu menyalahkan dan mempertanyakan diriku terlebih dahulu saat aku paling membutuhkan dukungan. Sifat Ibu Puspita, ibu mertuaku, perlahan meresap ke dalam ucapan dan tindakannya. Sekarang bicara itu tidak ada gunanya. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Akan lebih baik kalau Mas bisa pulang dan bantu aku mencarinya. Seingatku, mungkin ada di ruang baca atau kamar tidur. Aku menekan rasa kesalku, mencoba berbicara setenang mungkin. Aku sedang bertemu klien penting. Tidak bisa pergi, tolak Budi seketika. Suaranya terdengar formal dan menjaga jarak. Bukankah hari ini ibu bilang mau mampir ke apartemen kita untuk menyiram tanaman? Coba saja telepon beliau, tanyakan apa sudah sampai. Minta tolong beliau carikan. Klien penting. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi waktu terlalu sempit untuk berdebat. Baiklah. Kalau begitu aku akan hubungi ibu. Kalau urusanmu sudah selesai, cepat pulang ya, aku takut tidak keburu. Iya. Tahu. Hati-hati di jalan? Jawabnya sekenanya, lalu cepat-cepat menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang sudah mati. Perasaan hampa yang aneh menyerangku. Inikah pria yang pernah berjanji dengan mantap sebelum menikah akan menjadi perisai terkuat untukku? Aku menepis kepahitan di hati dan beralih menelepon Ibu Puspita, ibu mertuaku. Saat telepon diangkat, suara latar belakangnya sunyi senyap, sangat tidak biasa. Ibu,
Apakah hari ini ibu jadi menyiram tanaman di apartemen? Kebetulan paspor Kartika ketinggalan di rumah, Bu. Ini Kartika sedang dalam perjalanan pulang. Kalau ibu sudah sampai, bisa tolong carikan? Mungkin ada di ruang baca atau kamar tidur. Aku berusaha membuat suaraku sesopan dan sekhawatir mungkin. Oh, Kartika, ya, nak. Suara Ibu Puspita terdengar sengaja diperpanjang, menyiratkan kelambanan. Ibu belum berangkat dari rumah. Namanya juga sudah tua, apa-apa jadi lambat. Kenapa harus buru-buru? Pesawatnya juga belum berangkat, kan? Jantungku berdebar kencang. Ibu mertuaku memang tidak suka aku sering bepergian ke luar negeri untuk bekerja. Beliau berpendapat bahwa wanita seharusnya di rumah mengurus suami dan anak. Perjalanan selama 3 bulan kali ini jelas membuatnya semakin kesal. Caranya mengulur-ulur waktu saat ini sulit untuk dikatakan tidak disengaja. Tapi ini benar-benar mepet, Bu. Mohon ibu bisa lebih cepat sedikit, atau berikan saja kode pintu apartemennya pada Kartika, nanti Kartika panggil kurir untuk mengambilnya. Aku tahu ibu tidak suka orang luar tahu kode pintu, tapi ini cara tercepat yang terpikirkan olehku. Apa kamu gila? Suara Ibu Puspita langsung melengking, seolah ekornya terinjak. Kode pintu mana bisa dikasih ke sembarang orang? Barang berharga di rumah itu banyak. Tunggu sebentar, ibu segera berangkat sekarang juga. Meskipun berkata demikian, nada suaranya yang tidak rela nyaris menembus keluar dari pengeras suara. Terima kasih, Bu. Mohon cepat ya. Aku menutup telepon dengan lemas. Perasaan tidak nyaman yang awalnya kecil, bagaikan setetes tinta di air jernih, kini menyebar dengan cepat. Sikap acuh tak acuh budi, cara Ibu Puspita mengulur waktu berbagai sinyal ini terjalin menjadi satu, membentuk sebuah gambaran samar yang menakutkan. Tapi saat ini, aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam. Seluruh fokusku tercurah pada perlombaan melawan waktu. Taksi melaju kencang di jalan tol, pemandangan di luar jendela berlalu dengan cepat. Aku terus-menerus melirik jam, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap. Beruntung, lalu lintas hari ini lancar secara ajaib. Aku tiba di depan gedung apartemen 15 menit lebih cepat dari perkiraan. Aku membayar, turun dari mobil, menarik koper, dan berlari masuk ke dalam gedung, lalu melesat ke dalam lift. Saking terburu-burunya, aku bahkan tidak menyadari ada sebuah sedan hitam yang tak pernah kulihat terparkir di bawah. Di atap mobil itu, ada papan nama sebuah perusahaan agen properti. Lift perlahan naik, angka digital terus berubah. Aku menatap angka merah itu, jantungku ikut berdebar tak karuan, berharap ibu sudah tiba dan menemukan pasporku. Ting! Lift tiba di lantai unitku. Pintu perlahan terbuka. Aku menarik koper dan melangkah keluar, tetapi pemandangan di lorong membuatku membeku di tempat. Pintu baja apartemenku yang tebal kini terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara percakapan beberapa orang asing bercampur dengan suara melengking khas Ibu Puspita, yang terdengar sangat bersemangat dan penuh kebanggaan. Soal denah unit ini tidak perlu diragukan lagi, Pak. Sangat lega, sirkulasi udaranya bagus karena menghadap utara selatan, pencahayaannya juga sempurna. Dulu anak saya, Budi, membeli ini juga karena suka lokasinya. Lantainya juga pas, tidak terlalu tinggi, jadi tenang dan pemandangannya indah. Kalau bukan karena sedang butuh uang mendesak, kami tidak akan menjualnya. Sayang sekali, loh. Kata menjual bagaikan tusukan es yang menghunjam telingaku, menembus hingga ke otak, rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung kaki ke seluruh tubuh. Darah di tubuhku seakan membeku seketika. Aku berdiri terpaku di depan pintu, jari-jariku mencengkeram gagang koper begitu erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit yang sedikit itu memastikan bahwa ini bukan halusinasi. Aku menahan napas, bergerak maju 2 langkah dalam diam, mengintip melalui celah pintu yang terbuka dan melihat situasi di dalam dengan jelas. Di ruang tamu, Ibu Puspita mengenakan setelan sutra berwarna ungu manggis yang baru, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya penuh senyum yang terlihat terlalu antusias. Di sampingnya, ada 2 pria paruh baya berjas yang mengenakan kartu identitas karyawan. Sekilas saja sudah jelas mereka adalah agen properti. Salah satunya sedang sibuk memotret dengan tablet, sementara yang lain menimpali ucapan ibu. Betul sekali, Bu Puspita. Unit ini terawat dengan sangat baik.
Harga 4,8 miliar ini memang sedikit di bawah harga pasar, tapi mengingat ibu ingin menjual cepat, harga ini sangat masuk akal, kata salah seorang agen. 4,8 miliar. Apartemenku, rumahku. Otakku terasa kosong. Telingaku berdengung. Syok, marah. Tidak percaya, berbagai emosi menyerbu seperti tsunami, nyaris menelanku hidup-hidup. Aku bisa merasakan gigiku bergemeletuk tak terkendali. Ibu Puspita masih terus membanggakan. Anak saya, Budi, memang hebat. Apartemen sekecil ini tidak ada apa-apanya bagi dia. Kebetulan di kampung halaman kami ada proyek yang butuh dana cepat. Kalau tidak, lokasi seperti ini, proyek sekelas ini, disimpan sebentar saja harganya pasti naik lagi. Saat berbicara, ujung jarinya tanpa sengaja mengelus foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di matanya, tidak ada sedikit pun rasa bersalah, hanya perasaan seolah sedang mengurus aset miliknya sendiri secara sah. Tiba-tiba, pandangan Ibu Puspita beralih ke arah pintu dan bertemu dengan tatapan dinginku. Senyum di wajahnya membeku seketika, seolah tombol jeda ditekan. Pupil matanya mengecil dengan cepat, kepanikan terpancar jelas. Namun, hanya sesaat, kepanikan itu digantikan oleh sikap angkuh dan kekesalan yang lebih dalam. Beliau mungkin tidak menyangka bahwa aku, yang seharusnya sudah berada di pesawat menuju London, akan muncul di depan pintu rumah seperti hantu. Kedua agen itu ikut menoleh mengikuti arah pandangannya, wajah mereka penuh kebingungan. Suasana menjadi hening seperti di pemakaman. Aku berdiri di ambang pintu, di belakangku adalah lobi lift yang dingin, di depanku adalah rumahku yang sedang terang-terangan dijual. Kemarahan mendidih di dadaku, nyaris meledak keluar dari tenggorokan, tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat, menggunakan seluruh tenaga untuk menekan emosi yang siap menghancurkan segalanya itu kembali ke dalam. Mengamuk, mempermalukan ibu mertua di depan agen properti, selain membuat orang lain menonton drama keluarga murahan, apa untungnya, berteriak histeris tidak pernah menjadi gaya Kartika Sari. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengembuskannya. Di wajahku, muncul seulas senyum tipis yang begitu datar hingga nyaris tak terlihat. Aku menarik koperku, melangkah masuk. Hak sepatuku beradu dengan lantai marmer, menghasilkan irama yang jelas dan dingin. Ibu. Aku membuka mulut, suaraku begitu datar hingga aku sendiri terkejut. Ada tamu, ya? Ibu Puspita tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Beliau tertegun sejenak sebelum seolah sadar kembali, sedikit mengangkat dagunya dan menjelaskan dengan nada seolah sedang beramal. Kartika, kok kamu bisa kembali? Bukannya harus kerja? Oh, ini, kedua bapak ini agen dari perusahaan properti. Ibu sedang mengajak mereka melihat-lihat rumah. Budi tidak memberitahumu ya kalau keluarga kita sedang butuh uang cepat? Apartemen ini harus segera dijual. Dia tahu tentang ini juga? Keputusasaan yang dingin dan rasa sakit karena dikhianati menyerang jantungku dengan hebat, tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Pandanganku menyapu kedua agen yang tampak canggung, lalu aku mengangguk kecil. Oh, begitu rupanya. Aku tidak membantah, tidak bertanya, bahkan tidak memandang ibu lagi, seolah ini adalah masalah sepele. Aku beralih kepada para agen, suaraku sopan namun menyiratkan jarak. Mohon maaf, bapak-bapak, mungkin ibu saya kurang mengetahui detailnya. Transaksi jual beli unit ini sepertinya masih ada beberapa hal yang perlu diverifikasi. Hari ini terima kasih sudah datang berkunjung. Bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak dulu? Nanti setelah keluarga kami berdiskusi, kami akan menjadwalkan kunjungan lagi. Sikap dinginku membuat semua orang terkejut. Para agen saling berpandangan, mungkin tidak pernah bertemu pemilik rumah yang begitu rasional. Ibu Puspita pun melebarkan matanya, seolah baru pertama kali mengenalku. Tanpa menunggu mereka sadar, aku berjalan lurus ke lemari pajangan, mengambil 2 kartu namaku dari kotaknya, dan menyerahkannya kepada mereka. Ini nomor telepon saya. Untuk urusan selanjutnya, bisa langsung menghubungi saya. Para agen menerima kartu nama itu. Mereka melihat jabatan Direktur Proyek, PT Nusantara Inovasi dan nama Kartika Sari di kartu nama, lalu membandingkannya dengan wajah Ibu Puspita yang sudah pucat pasi. Sepertinya mereka mulai mengerti sesuatu. Mereka buru-buru mengangguk. Baik, Bu Kartika.
Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Kami tunggu kabarnya. Setelah berkata begitu, mereka nyaris berlari keluar dari rumahku. Pintu berbunyi, klik, pelan saat ditutup. Di ruang tamu, hanya tersisa aku dan Ibu Puspita yang raut wajahnya berubah-ubah. Suasana langsung menjadi tegang begitu para agen menghilang di balik pintu. Suara kunci yang berputar pelan bagaikan garis pemisah yang jelas, mengakhiri adegan penawaran rumah yang memalukan tadi dan menarik aku serta Ibu Puspita kembali ke kenyataan yang dingin. Alat pelembab udara beraroma mahal di ruang tamu masih bekerja dalam senyap, menyebarkan wangi kayu yang lembut, tetapi sama sekali tidak cocok dengan suasana yang memanas saat ini. Sinar matahari menembus jendela besar, menebarkan bayangan di lantai, namun tak mampu menembus hati Ibu Puspita yang sedang keruh. Jelas sekali beliau belum pulih dari keterkejutannya atas ketenanganku yang tidak biasa tadi. Beliau menatapku dengan curiga. Di matanya yang penuh perhitungan itu, kepanikan telah digantikan oleh kemarahan yang lebih besar. Beliau mungkin sudah mengantisipasi aku akan berteriak histeris atau menuntutnya dengan hak apa ia menjual rumahku. Jika demikian, beliau bisa menggunakan statusnya sebagai orang tua dan alasan demi keluarga atau kamu tidak mengerti apa-apa untuk menekanku. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku bahkan tidak langsung menghadapinya. Aku hanya menepikan koper ke dinding agar tidak menghalangi jalan, lalu berjalan lurus ke dispenser air dan menuang segelas air hangat untuk diriku sendiri. Jari-jariku yang menyentuh gelas terasa dingin, membantu sedikit menenangkan darahku yang mendidih dan amarahku. Aku membutuhkan ketenangan yang mutlak untuk menghadapi badai yang akan datang. Kartika. Akhirnya, Ibu Puspita tidak tahan lagi. Suaranya yang melengking memecah keheningan, syarat dengan kemarahan karena merasa dilecehkan. Sikap apa-apaan ini? Tadi aku bicara apa kamu tidak dengar? Rumah ini mau dijual. Budi juga sudah setuju. Kamu tiba-tiba pulang dan bersikap seperti itu di depan agen. Apa maksudmu? Aku perlahan berbalik, bersandar pada meja dapur yang dingin, menyesap sedikit air, lalu menatap wajahnya yang mulai memerah karena emosi. Dulu, aku pernah memandang wajah ini dengan hormat dan berusaha menyenangkannya karena ia adalah Ibu Budi. Aku berharap keluarga kami bisa hidup rukun. Tapi provokasi yang tak beralasan dan sikapnya yang melewati batas berkali-kali telah mengikis habis ikatan tipis di antara kami. Iya, Bu, suaraku masih datar tanpa riak. Ibu bilang Budi setuju. Apa ada buktinya? Misalnya surat kuasa darinya? Atau, bagaimana kalau Kartika telepon dia sekarang untuk konfirmasi? Aku berpura-pura akan mengambil ponsel. Wajah Ibu Puspita langsung berubah. Matanya bergerak gelisah. Bicaranya menjadi gagap, untuk apa ditelepon? Budi sedang bicara dengan klien penting, tidak ada waktu mengangkat teleponmu. Aku ini ibunya. Apa aku tidak bisa memutuskan untuknya? Rumah ini? Apa aku tidak punya hak sama sekali? Rumah ini? Aku mengulang kata itu pelan. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum sinis. Apakah ibu lupa? Sertifikat tanah rumah ini atas nama siapa? Perkataan ini bagaikan jarum yang menusuk balon keangkuhan Ibu Puspita hingga pecah. Beliau seperti kucing yang ekornya terinjak. Langsung waspada. Apa maksudmu? Kartika, apa kamu sedang pamer kalau rumah ini milikmu? Akan ku beritahu ya, meskipun namanya atas namamu. Tapi itu dibeli dengan uang hasil kerja keras anakku. Ini adalah aset keluarga kami. Kamu menikah masuk ke keluarga ini. Dirimu dan semua barangmu adalah milik keluarga kami. Sekarang aku butuh uang cepat, menjual rumah sendiri. Apa salahnya? Aset keluarga kami. Aku nyaris tertawa, tawa yang dingin dan penuh keputusasaan. Jadi, inilah pemikiran yang mengakar kuat di benak ibu dan anak ini. Aku meletakkan gelas, tidak lagi menyembunyikan tatapan dingin di mataku. Ibu selalu bilang ini uang Budi yang membelinya. Kalau begitu, apa ibu tahu berapa harga penuh apartemen ini? Berapa uang mukanya? Berapa cicilan per bulannya? Apa ibu pernah melihat perjanjian kreditnya? Rentetan pertanyaanku bagaikan batu-batu dingin yang dilemparkan. Ibu Puspita terdiam. Beliau tidak tahu angka-angka pasti ini, atau mungkin memilih untuk tidak tahu dan hanya percaya bahwa putranya hebat. Untuk apa aku peduli soal itu? Yang jelas anakku hebat. Beliau mencoba membantah,
tetapi kepercayaan dirinya jelas menurun, tatapannya mulai menghindar. Aku tahu, inilah saatnya. Berdebat lebih jauh tidak ada gunanya, hanya akan berputar-putar dalam argumen aset keluarga kami yang konyol. Aku butuh bukti yang akan membuat mereka terpojok dan tidak bisa membantah. Iya, Bu, Ibu benar. Budi memang yang paling hebat. Aku mengubah sikap, tiba-tiba setuju dengannya. Suaraku terdengar seolah pasrah. Tapi, menjual rumah itu urusan besar. Bu, tetap saja harus periksa sertifikat. KTP? Apakah dokumennya lengkap atau tidak? Kartika ingat menyimpannya di brankas di ruang baca. Aku berbicara sambil berjalan santai menuju ruang baca. Ibu Puspita tertegun sejenak, seolah tidak bisa mengikuti perubahanku. Tapi begitu mendengar kata sertifikat dan brankas, beliau seperti teringat sesuatu. Wajahnya memancarkan kepanikan. Beliau buru-buru mengikutiku. Mulutnya masih mengomel. Untuk apa dilihat? Barang-barang itu aku tahu di mana, tidak usah kamu ikut campur. Semakin beliau melarang, semakin besar kecurigaan dan tekad di hatiku. Apa yang Budi lakukan di belakangku? Atau jangan-jangan dia sudah diam-diam mengambil barang di brankas? Ruang baca masih sama seperti saat kutinggalkan, bersih, rapi, dan beraroma buku. Brankas kecil untuk rumah tangga diletakkan di bawah meja kerja. Aku berjongkok, jariku menekan papan ketik sandi. Sandi ini hanya aku dan Budi yang tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan kombinasi sandi, tanggal ulang tahun pernikahan kami. Tik. Suara pelan terdengar, lampu hijau menyala, dan pintu brankas terbuka. Ibu Puspita mendesak dari samping, mencondongkan tubuhnya untuk melihat ke dalam, napasnya terengah-engah. Brankas itu terbagi 2 tingkat. Tingkat atas berisi kotak perhiasan, buku tabungan, dan beberapa amplop dokumen penting yang tersusun rapi. Tingkat bawah cukup kosong. Pandanganku tertuju pada amplop kokelat tebal berisi dokumen properti di tingkat atas. Aku mengulurkan tangan dan mengambilnya. Rasanya berat. Ibu Puspita menatap tanganku tajam. Aku membuka tali pengikatnya dan mengeluarkan dokumen di dalamnya satu persatu. Akta jual beli, sertifikat hak milik, bukti pembayaran pajak, bukti pembayaran iuran pengelolaan. Semua dokumen lengkap. Aku membuka sertifikat hak milik bersampul krem terlebih dahulu. Di kolom pemegang hak, tercetak jelas 3 kata, Nona Kartika Sari. Di kolom jenis kepemilikan, tertulis dengan jelas, hak milik tunggal. Huruf hitam di atas kertas putih. Bukti yang tak terbantahkan. Meskipun dalam hati sudah menduga, saat melihat namaku sendiri lagi, perasaan campur aduk antara kepahitan, kemarahan, dan kelegaan menyeruak hingga sesak di dada. Aku berusaha menahannya, tidak menunjukkan emosi apapun. Ibu Puspita juga melihatnya. Wajahnya langsung pucat pasi, bibirnya bergetar. Beliau mencondongkan tubuhnya lebih dekat hingga wajahnya nyaris menempel pada sertifikat itu. Tidak mungkin, pasti salah tulis, apartemen ini anakku. Beliau mengulurkan tangan dengan cepat, berniat merebut sertifikat itu, tapi aku sudah siap. Aku membalik pergelangan tanganku, menutup sertifikat itu, dan mengumpulkan semua dokumen, memeluknya erat di dadaku. Aku berdiri dengan cepat, menatapnya dari atas. Ibu, lihat yang jelas, suaraku dingin seperti es. Apartemen ini adalah milik Kartika Sari seorang, sejak awal. Tidak ada kaitan kepemilikan secara hukum apapun dengan Mas Budi atau keluarga ibu. Kamu bohong. Apartemen ini, kamu menipu anakku untuk membelikannya. Dasar rubah betina penipu. Ibu Puspita benar-benar kehilangan kendali. Beliau menunjuk-nunjuk dan memakiku seperti pedagang di pasar, air liurnya nyaris mengenai wajahku. Akan kuberitahu ya, Kartika, apartemen ini harus kamu jual. Jual, lalu serahkan uangnya pada Budi untuk investasi. Itu adalah kewajiban seorang istri. Melihat sikap histerisnya, rasa hormat terakhirku padanya sebagai orang tua lenyap sudah. Berbicara tentang hukum dan fakta dengan orang yang tidak bisa berkomunikasi dan hanya memegang teguh alasannya sendiri sama saja seperti berbicara dengan tembok. Aku tidak lagi mempedulikan makiannya, tetapi mulai memeriksa barang-barang lain di brankas dengan cepat dan teliti. Beberapa perhiasan mahalku masih ada lengkap. Buku tabungan juga tidak ada tanda-tanda disentuh.
Tapi di lubuk hatiku, aku masih merasa tidak nyaman. Budi dan Ibu Puspita berani membawa orang untuk melihat dan menjual rumah seterang-terangan ini, hanya bermodalkan keangkuhan ibu dan teori aset keluarga karangan mereka? Pandanganku menyapu tingkat bawah brankas sekali lagi. Selain kotak lensa kamera yang jarang dipakai, sepertinya ada sebuah benda hitam kecil mirip flash drive yang baru. Jantungku berdebar. Aku membungkuk dan mengambilnya. Benar, sebuah flash drive. Bentuknya biasa saja, tapi kemunculannya di sini terasa aneh. Brankasku hampir tidak pernah menyimpan perangkat elektronik. Naluri mengatakan ada sesuatu di dalamnya. Aku menggenggam flash drive, itu erat di telapak tangan, lalu di hadapan Ibu Puspita, aku memasukkan kembali dokumen properti ke dalam amplop, mengunci brankas, dan dengan cepat mengubah kata sandinya menjadi tanggal lahir ibuku sendiri. Aku melakukan semuanya tanpa sembunyi-sembunyi. Kenapa kamu ganti sandinya? Jerit Ibu Puspita. Mencegah pencuri, Bu, jawabku dingin, lalu diam-diam memasukkan flash drive itu ke saku celana jeansku. Sekarang bukan waktunya untuk memeriksanya. Setelah semuanya selesai, aku mengambil ponsel dan tas kecilku. Tanpa memandang Ibu Puspita yang masih berdiri gemetar karena marah, aku menarik koper dan berjalan ke pintu lagi. Kartika, kamu mau kemana? Berhenti. Bicara dulu sampai jelas, teriak Ibu Puspita sambil berlari mengejarku. Aku menghentikan langkahku, berbalik menatapnya, tatapanku tanpa kehangatan. Ibu, apartemen ini milik Kartika. Siapapun jangan harap bisa menyentuhnya. Soal apa rencana ibu dan putra ibu, nanti juga kita akan tahu. Sekarang, Kartika harus mengurus pekerjaan dan perjalanan. Dan tolong, ibu keluar dari apartemen Kartika sebelum Kartika kembali. Selesai berkata, aku membuka pintu dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan suara makiannya yang penuh amarah. Lift turun, tapi hatiku semakin terpuruk. Masalah paspor telah tersapu oleh kejadian tak terduga ini. Tapi aku harus tetap ke London. Masalah di sini butuh waktu untuk direncanakan. Begitu duduk di taksi, aku segera menelepon, menceritakan situasinya, dan meminta bantuannya untuk mengordinasikan penjadwalan ulang tiket penerbangan tercepat ke London, sekaligus menghubungi rekan kerja di Inggris untuk membantu menjelaskan situasinya. Kemudian, aku mengeluarkan flash drive hitam itu, menyambungkannya ke adaptor ponselku. Jantungku berdebar tak terkendali. Di dalam flash drive hanya ada satu folder. Saat dibuka, ada beberapa file audio. Nama filenya sederhana, hanya tanggal. Aku membuka file terbaru. Di headphone, suara percakapan Budi dengan seorang pria asing langsung terdengar. Latar belakangnya sepertinya di sebuah restoran atau kafe. Pria asing. Pak Budi, tenang saja. Asalkan ada sertifikat dan surat kuasa dari istri Bapak, urusan pinjaman agunan ini bisa saya atur dengan mudah. Nilai taksirannya 4,8 miliar. Bisa pinjam sekitar 3 miliar, tidak masalah. Bunga bisa kita negosiasikan. Budi suaranya terdengar kesal. Surat kuasa ini yang agak rumit. Kartika sepertinya tidak akan mudah setuju. Dan sertifikatnya dia simpan baik-baik. Pria asing? Kalau begitu memang agak sulit. Pak, tanpa persetujuan pemilik bersama, agunan tidak bisa diproses. Kecuali Bapak mau coba cara lain. Misalnya, minta bantuan ibu Anda untuk memikirkan sebuah rencana. Bagaimanapun juga, kan, keluarga sendiri. Budi terdiam. Saya pikirkan dulu. Kalau memang tidak bisa, terpaksa harus dilakukan diam-diam. Yang penting dapat uangnya dulu. Urusan nanti belakangan. Perusahaan sudah tidak bisa menunggu lagi. File audio berakhir di situ. Jari-jariku terasa dingin, darah di tubuhku seakan membeku. Agunan. Surat kuasa. Dilakukan diam-diam. Ternyata, menjual rumah hanyalah kedok, atau mungkin rencana cadangan dari Ibu Puspita. Tujuan Budi yang sebenarnya adalah menggadaikan apartemenku untuk mendapatkan dana segar bagi perusahaannya yang katanya sedang butuh uang cepat. Perasaan dikhianati yang luar biasa bagaikan tangan dingin yang mencekik leherku hingga nyaris tak bisa bernapas. 5 tahun pernikahan, kukira aku telah memberikan segalanya untuk keluarga,
berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tapi yang kudapat adalah rencana penipuan dari suamiku sendiri. Marah, sakit hati, berbagai emosi nyaris mencabik-cabikku. Tapi aku tahu, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diri untuk tenang. Aku menyalin file audio ini beserta file lainnya yang isinya sebagian besar serupa, tentang konsultasi mencari cara menggadaikan sertifikat mengenkripsinya, lalu mencadangkannya di cloud, dan beberapa perangkat lain. Ini adalah bukti penting yang mungkin akan berguna di masa depan. Setelah itu, aku menghapus riwayat pemutaran file di ponsel, mencabut flash drive, dan menatap pemandangan di luar jendela mobil yang berlalu cepat. Tatapanku perlahan berubah menjadi tajam, tegas, dan dingin. Budi, Ibu Puspita, kalian ingin rumah, ingin uang, kan? Baiklah. Akan kutunjukkan pada kalian bagaimana rasanya dunia terbalik. Permainan pernikahan ini, sudah saatnya aku yang menentukan aturannya. Pertama-tama, aku harus memastikan proyek di London tidak terganggu. Itulah fondasi stabilitas hidupku. Setelah itu, aku akan kembali dan memainkan permainan ini dengan kalian sampai tuntas. Penerbangan dijadwal ulang 5 jam kemudian. Aku menggunakan waktu ini untuk pergi ke kantor hukum, menemui Pak Hendra, pengacara yang sudah kukenal. Aku menceritakan semua yang terjadi hari ini kecuali isi flash drive yang masih kusimpan dan memberinya salinan sertifikat tanah untuk konsultasi hukum awal. Aku juga menandatangani sebuah surat kuasa, memberinya wewenang untuk menangani segala urusan hukum terkait apartemenku selama aku di luar negeri, terutama untuk mencegah segala bentuk jual-beli atau pengagunan tanpa persetujuanku. Pak Hendra mendengarkan ceritaku dengan wajah serius, berjanji akan segera menindaklanjutinya, dan mengingatkanku untuk berhati-hati dalam mengumpulkan bukti lebih lanjut. Setelah semuanya beres, aku kembali ke bandara dengan perasaan tenang yang diselimuti tekad. Pesawat lepas landas dengan mantap, menembus awan yang diwarnai keemasan oleh cahaya senja, indah seperti emas cair. Tapi aku sama sekali tidak punya mood untuk mengaguminya. Di kabin yang remang-remang, sebagian besar penumpang tertidur atau tenggelam dalam dunia mereka sendiri dengan headphone terpasang. Aku duduk di dekat jendela, membuka dokumen proyek di pangkuanku, tapi pandanganku kosong. Jari-jariku tanpa sadar mengelus tepi kertas. Perjalanan panjang belasan jam ini cukup untuk meredakan gelombang amarah, menyisakan hanya nalar yang dingin dan kokoh seperti batu karang yang diterpa ombak. Otakku bekerja cepat, merangkai kembali informasi yang tercecer beberapa jam sebelumnya. Ibu Puspita menjual rumah, flash drive, di brankas, dan rekaman suara Budi. Aku mencoba membangun gambaran utuh dari semua kejadian. Perusahaan Gria Tekno, bisnis menengah milik Budi di bidang smart home. Meskipun aku tidak ikut campur dalam detailnya, aku tahu persaingan pasar beberapa tahun terakhir sangat ketat. Bisnisnya tidak berjalan mulus. Ia pernah beberapa kali mengeluh, berharap aku bisa menggunakan koneksiku di Nusantara Inovasi untuk membukakan jalan atau meminjamkan sejumlah uang untuk modal kerja. Tapi aku menolaknya dengan alasan konflik kepentingan dan peraturan perusahaan. Karena itu, ia sering mengeluh bahwa aku tidak berperasaan dan tidak peduli pada keluarga. Sekarang, sepertinya masalah likuiditasnya jauh lebih parah dari yang kukira, sampai-sampai ia harus menempuh cara nekat, merencanakan sesuatu terhadap aset yang kubeli dengan uang pribadiku sebelum menikah. Apakah itu diagunkan atau dijual murah seperti yang dilakukan ibunya? Mungkin ibu dan anak itu belum sepakat. Ibu Puspita mungkin hanya tahu bahwa menjual rumah akan mendatangkan uang tunai dalam jumlah besar dengan cepat. Sementara Budi mungkin lebih condong pada pengagunan, yang akan mendapatkan uang sekaligus tetap mempertahankan rumahnya, atau dengan kata lain, mempertahankan medan pertempuran untuk terus menggerogoti asetku. Ketika teringat kalimat Budi di rekaman suara, kalau memang tidak bisa, terpaksa harus dilakukan diam-diam. Yang penting dapat uangnya dulu, urusan nanti belakangan. Rasa dingin kembali menjalar di tulang punggungku. 5 tahun berbagi ranjang, aku tidak pernah tahu dia bisa sedingin dan selicik ini. Surat kuasa, bagaimana caranya? Memalsukan tanda tanganku? Atau memanfaatkan kepergianku selama 3 bulan untuk mencari cara menggunakan KTP dan stempel pribadiku? Jantungku serasa diremas oleh tangan tak terlihat,
Rasa sakit menyebar hingga sesak napas. Aku memejamkan mata, menghirup udara kering dan dingin di kabin dalam-dalam. Jangan menangis, Kartika. Orang seperti ini tidak pantas mendapatkan air matamu. Air mata adalah senjata orang lemah, dan yang kubutuhkan sekarang adalah baju zirah dan pedang. Aku mengembalikan fokusku pada dokumen proyek. Penetrasi pasar Eropa adalah pertempuran sengit. Di internal Nusantara Inovasi sendiri persaingannya tinggi, banyak yang mengawasiku, seorang direktur muda yang naik jabatan dengan cepat berkat prestasi. Proyek ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Ini tidak hanya menyangkut masa depan karierku, tetapi juga jaminan hidupku dan jalan keluar dari kubangan lumpur ini. Aku harus memisahkan emosi pribadi, setidaknya untuk 3 bulan ke depan, dan mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaan. Saat pesawat mendarat di Bandara Heathrow, London, hari masih pagi, udara yang lembab dan segar menyambut wajahku, membawa aroma khas vegetasi daerah ini. Aku menyalakan ponsel, menghubungkannya ke internet. Notifikasi dari WhatsApp dan pesan masuk berbunyi bertubi-tubi. Sebagian besar adalah pesan dari grup kerja. Rekan-rekan bertanya tentang perjalanan dan janji penjemputan di bandara. Aku segera membalas bahwa aku sudah tiba dan sedang melewati imigrasi. Kemudian, aku melihat pesan yang belum terbaca dari Budi. Waktu pengirimannya adalah setelah aku lepas landas dari Indonesia. Kartika, tadi ibu menelepon, katanya kamu pulang ke apartemen. Ada apa? Paspornya sudah ketemu? Nadanya terdengar khawatir, tetapi di antara baris kalimatnya tersirat upaya untuk memancing informasi. Dia pasti sudah tahu dari ibunya tentang kejadian penjualan rumah itu. Ini adalah caranya melempar batu sembunyi tangan. Aku tertawa sinis, tidak langsung membalas. Sekarang bukan waktunya untuk berperang. Berdebat melalui telepon lintas benua hanya akan membuang-buang energi dan emosi tanpa hasil. Aku butuh waktu untuk merencanakan dan melihat apa langkah selanjutnya. Aku membalas singkat, paspor sudah ketemu. Sudah sampai di London, semua baik-baik saja. Tidak usah khawatir. Kemudian, aku menonaktifkan notifikasi darinya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kesibukan luar biasa, seperti jam yang diputar penuh. Perbedaan waktu, lingkungan kerja baru, negosiasi proyek yang rumit, manajemen tim semuanya menyita waktu dan energiku. Siang hari bekerja keras, malam hari kembali ke apartemen dan seringkali langsung tertidur pulas. Nyaris tidak ada waktu untuk menghubungi Indonesia. Aku sengaja mengurangi frekuensi komunikasi dengan Budi. Dari yang biasanya menelepon atau video call setiap hari, berubah menjadi 2-3 hari sekali mengirim pesan singkat. Awalnya ia masih mengirim pesan perhatian, tapi kemudian mungkin merasakan sikap dinginku, ditambah mungkin rasa bersalah di lubuk hatinya, komunikasi kami pun semakin renggang. Isinya pun kebanyakan basa-basi, yang justru menguntungkanku, memberiku ruang yang kubutuhkan. Di sela-sela kesibukan kerja, aku berkomunikasi dengan Pak Hendra, pengacaraku di Indonesia, melalui saluran komunikasi terenkripsi. Beliau memberitahu bahwa tidak lama setelah aku berangkat, ada seseorang tak dikenal yang mengaku sebagai kerabat pemilik unit. Mencoba menanyakan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan agunan apartemenku ke kantor pertanahan. Namun, karena tidak memiliki dokumen penting seperti sertifikat asli, KTP, dan surat kuasa dariku, mereka tidak bisa melakukan tindakan konkret apapun. Pihak tersebut sangat berhati-hati, tidak meninggalkan informasi perusahaan atau data pribadi. Tapi yang pasti, mereka sedang mencoba menjajaki kemungkinan. Bu Kartika, kata Pak Hendra dalam pesan suara. Ibu harus ekstra hati-hati, jaga baik-baik KTP, stempel, dan barang penting lainnya. Aku langsung mengerti. Budi tidak menyerah pada idenya untuk menggadaikan apartemen. Dia pasti sedang mencari cara untuk mendapatkan dokumen-dokumenku, atau menunggu aku lengah. Sungguh ironis. Bersamaan dengan itu, aku menyewa seorang teman yang merupakan detektif swasta terpercaya untuk menyelidiki kabar tentang perusahaan Gria Tekno dan kondisi keuangan pribadi Budi. Beberapa hal tidak cukup hanya dengan dugaan, aku butuh bukti yang bisa memojokkannya. Waktu berlalu dengan cepat di tengah kesibukan dan gelombang di bawah permukaan. Tanpa terasa, aku sudah berada di London selama lebih dari 2 bulan.
Proyek berjalan sangat baik, kesepakatan kerja sama awal dengan distributor terbesar di sana sudah tercapai, tinggal negosiasi detail akhir dan upacara penandatanganan. Di dalam tim, peranku juga semakin diakui. Saat kupikir aku bisa sedikit bernapas lega dan bersiap untuk tahap akhir pekerjaan, suatu malam waktu Inggris, sekitar pukul 9 malam yang berarti dini hari di Indonesia, ponselku bergetar hebat. Bukan notifikasi WhatsApp, melainkan panggilan telepon internasional langsung. Nama yang muncul di layar adalah Budi Hartono. Aku sedang duduk di meja kerja di hotel, merevisi draft akhir kontrak di laptop, melihat namanya, jantungku berdebar kencang. Jam segini di Indonesia seharusnya sekitar pukul 1 atau 2 pagi, kenapa dia menelepon jam segini? Apalagi panggilan langsung yang mahal. Naluri kuat memberitahuku sesuatu telah terjadi, atau pihak sana sudah kehabisan akal. Aku tidak langsung mengangkatnya. Nada dering terus berbunyi di kamar yang sunyi, terdengar menusuk telinga. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu panggilan terputus, nyaris tanpa jeda, ponselku kembali berdering membabi buta. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup laptop, mengambil ponsel, dan berjalan ke jendela. Pemandangan malam kota London yang gemerlap, dengan lampu-lampu neon yang melukiskan kemegahan kota besar, terasa sangat kontras dengan dinginnya hatiku. Ketika telepon berdering untuk ke-7 atau ke-8 kalinya, aku menekan tombol terima dan menjauhkan ponsel sedikit dari telinga. Sesuai dugaan, suara bentakan Budi yang nyaris gila langsung meledak dari pengeras suara. Serak dan melengking, penuh amarah dan kepanikan yang luar biasa, kehilangan semua ketenangan palsu yang selama ini ia tunjukkan. Kartika, apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Katakan, perbuatan gila. Apa yang kamu lakukan di belakangku? Suaranya pecah karena emosi yang meluap-luap. Di latar belakang, samar-samar terdengar isak tangis histeris Ibu Puspita. Aku memasang wajah datar, suaraku tenang tanpa riak, bahkan menyiratkan ketidakpahaman yang disengaja. Mas Budi? Ini dini hari. Loh. Menelepon hanya untuk berteriak-teriak tidak jelas seperti ini? Gila? Aku dibuat gila olehmu. Suaranya naik 1 oktav, nyaris memecahkan gendang telingaku. Kantor pertanahan. Tadi orang dari kantor pertanahan meneleponku. Bilang kalau apartemen itu sudah ganti nama pemilik. Pemilik baru akan mengecek unitnya besok. Menyuruh kita segera pindah. Ini omong kosong apa? Kata-katanya meluncur seperti rentetan tembakan. Informasinya banyak dan membingungkan, tetapi inti pesannya sangat jelas. Rumah itu telah dijual. Jantungku sempat berdetak tak beraturan, tetapi kemudian digantikan oleh ketenangan yang sudah kuantisipasi. Pak Hendra bekerja lebih cepat dari yang kukira, atau mungkin Budi dan ibunya sendirilah yang mempercepat prosesnya. Surat kuasa yang kutandatangani sebelum berangkat memberinya wewenang untuk mengambil tindakan darurat guna melindungi asetku jika ditemukan ada pihak yang mencoba mengelolanya secara tidak sah. Sepertinya, tindakan Budi atau ibunya telah memicu klausul itu, tapi aku tetap berpura-pura tidak tahu, bahkan tertawa kecil. Tawa yang terdengar melalui telepon ke telinga Budi pasti sangat menusuk. Ganti nama pemilik? Oh, soal itu? Iya. Benar, Kartika yang menjualnya. Laku 4,8 miliar, harganya mungkin sedikit di bawah pasaran, tapi pembelinya bayar tunai, jadi cepat. Menurut Kartika cukup menguntungkan. Kamu jual? Apa kamu menjual rumahku? Suara Budi melengking hingga nyaris pecah, penuh dendam karena merasa dikhianati. Kartika? Apa kamu sudah gila? Itu rumah yang ibu siapkan untuk pernikahan kita. Itu aset keluarga, hak apa kamu menjualnya tanpa persetujuanku? Lalu ibu mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di mana? Rumahmu? Aset keluarga? Aku mengulang kata-katanya, nada suaraku penuh cemoohan yang tak disembunyikan. Mas Budi, apa kamu sudah lupa? Atau memang tidak pernah ingat? Sertifikat tanahnya jelas-jelas tertulis atas nama Kartika Sari seorang. Ini adalah apartemen yang kubeli dengan seluruh uang tabunganku sendiri sebelum menikah. Secara hukum, ini milikku pribadi sejak awal. Aku menjual barang milikku sendiri. Apa perlu persetujuan dari penyewa sepertimu? Ujung telepon hening seketika. Hanya terdengar suara napas Budi yang tersengal-sengal,
seperti binatang buas yang tercekik. Beberapa detik kemudian, jeritan yang lebih gila meledak, bercampur dengan umpatan putus asa. Kartika, dasar wanita kejam, kamu merencanakan ini, kamu sudah merencanakannya sejak awal, kan? Pergi kerja 3 bulan apanya, kamu hanya cari alasan untuk menjual rumah, kamu mau membuat aku dan ibu mati, kan? Akan ku beritahu, tidak akan bisa. Rumah ini tidak akan bisa kamu jual. Aku akan cari orang, aku akan gugat kamu. Aku akan membuatmu tidak tenang hidup. Gugat aku? Aku menyela dengan dingin. Bagus. Silakan saja. Kebetulan, aku juga punya sesuatu yang ingin kuperlihatkan pada hakim. Misalnya, bukti rekaman suara seseorang yang mencoba memalsukan surat kuasa untuk menggadaikan harta bawaan istrinya. Ujung telepon kembali hening. Kali ini, bahkan suara napasnya pun melemah. Aku bisa membayangkan wajah Budi saat ini, pasti pucat pasi karena terkejut. Dia pasti tidak pernah bermimpi aku memiliki kartu truf ini. Setelah lama, barulah ia bertanya dengan suara yang nyaris lemah dan bergetar, Kamu dapat rekaman itu dari mana? Soal itu, kamu tidak perlu khawatir, suaraku datar. Mas Budi, demi kita pernah menjadi suami istri selama 5 tahun, aku beri kamu dan ibu waktu 3 hari untuk berkemas dan pindah dari apartemenku. Tentu saja, kalau kalian mau bertarung di pengadilan, aku selalu siap, tapi kusarankan, pikirkan baik-baik, kalau masalah ini sampai ke pengadilan, siapa yang akan kehilangan muka dan siapa yang akan rugi lebih besar. Selesai berkata, aku tidak memberinya kesempatan untuk berteriak atau memohon lagi. Aku langsung memutus sambungan. Sesaat setelah telepon ditutup, dunia kembali sunyi. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Budi dan ibunya tidak akan begitu saja terusir dari rumah. Serangan balasan yang lebih sengit pasti akan datang. Layar ponsel menyala lagi. Angka panggilan tak terjawab melompat gila-gilaan. 98, 99. Aku menatap angka merah terang itu. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum dingin. Teruslah menelepon. 99 panggilan ini bagaikan 99 tamparan keras. Tidak hanya membangunkanku dari mimpi terakhirku, tetapi juga menghancurkan ilusi pernikahan kami yang sudah hancur lebur. Perang baru saja dimulai. Dan aku, Kartika Sari, siap untuk melawan habis-habisan. Aku mengangkat telepon internal hotel, menelepon kamar asistenku, memberitahu tim untuk rapat di ruang pertemuan setengah jam lagi. Draft kontrak terakhir memiliki beberapa poin yang ingin kuubah dan diskusikan segera. Pekerjaan adalah benteng terkuatku saat ini. Setelah panggilan telepon yang penuh amarah dari Budi, kamar hotel menjadi sunyi senyap. Hanya suara peluit kapal sayup-sayup terdengar dari pelabuhan di kejauhan, mengingatkanku di mana aku berada. Angka panggilan tak terjawab di layar ponselku berhenti di 99, bagai bekas luka berwarna merah terang yang merekam badai emosi barusan. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena sedih atau takut, melainkan karena rasa dingin yang nyaris mati rasa dan ketenangan yang aneh. Ketika semuanya akhirnya terungkap, topeng kehangatan telah terkoyak. Baguslah, jadi tidak perlu lagi saling berpura-pura dan menjajaki. Aku tidak punya waktu untuk menikmati kemenangan. Ancaman putus asa Budi, aku akan gugat kamu. Dan kebungkamannya setelah mendengar tentang rekaman suara, menunjukkan bahwa benteng psikologisnya telah runtuh. Tapi binatang buas yang terpojok pasti akan meronta. Dia dan ibunya tidak akan menyerah begitu saja. Serangan balasan mereka akan lebih gila dan nekat. Aku segera mengangkat telepon hotel, menghubungi asistenku, Lisa. Suaraku kembali profesional dan dingin. Lisa, beritahu tim inti, 15 menit lagi kita bertemu di ruang rapat kecil di sebelah kamarku. Draft kontrak terakhir ada beberapa poin krusial yang harus segera kita finalisasi untuk negosiasi putaran akhir dengan pihak Inggris besok. Kemudian, aku melakukan panggilan internasional ke Pak Hendra. Di Indonesia saat ini pasti sudah larut malam. Tetapi telepon hanya berdering 2 kali sebelum diangkat. Suara Pak Hendra terdengar tenang dan waspada. Ibu Kartika. Pak Hendra, maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Tadi Budi menelepon saya, emosinya tidak terkendali. Dia sudah tahu rumahnya dijual. Aku melaporkan situasi dengan singkat,
Sudah saya duga, Bu. Tidak aneh. Setelah kantor pertanahan menyelesaikan proses balik nama, sistem akan secara otomatis mengirimkan SMS pemberitahuan ke nomor telepon yang terdaftar. Reaksi keras Pak Budi ini justru semakin mengkonfirmasi niat buruknya sebelumnya. Bagaimana keadaan Ibu Kartika sendiri? Saya baik-baik saja. Pekerjaan masih berjalan sesuai rencana. Aku berhenti sejenak, merendahkan suara. Pak Hendra, saya khawatir mereka akan nekat. Ibu saya, tidak perlu khawatir, Bu. Pak Hendra langsung mengerti kekhawatiranku. Saat memproses balik nama, saya juga sudah mengaturkan tempat tinggal sementara untuk ibu Anda atas nama Anda, lengkap dengan peningkatan keamanan. Semua informasi dirahasiakan. Pihak Pak Budi tidak akan bisa melacaknya. Saya juga sudah memberitahu pihak manajemen apartemen lama Anda secara resmi bahwa pemilik baru akan serah terima unit besok, meminta kerja sama mereka, dan mengawasi orang-orang yang tidak berkepentingan yang mungkin masih bertahan atau membuat onar. Mendengar Pak Hendra telah mengatur semuanya dengan cermat, hatiku merasa sedikit lebih hangat dan lega. Ibuku adalah titik terlemahku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggunya. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Bapak benar-benar teliti. Sudah tugas saya, Bu. Suara Pak Hendra menjadi lebih serius. Bu Kartika. Dari ucapan Pak Budi barusan, saya sarankan Anda mempersiapkan hal-hal berikut. Pertama, amankan semua dokumen identitas, stempel, kartu bank penting Anda. Sebaiknya simpan di safe deposit box, bank atau titipkan pada pihak ketiga yang terpercaya. Kedua, kumpulkan dan simpan semua bukti yang bisa membuktikan bahwa Pak Budi dan ibunya mencoba mengelola aset Anda secara tidak sah, baik itu rekaman suara, pesan, atau riwayat obrolan. Ketiga, dan yang paling penting, sebelum semuanya selesai, hindari bertemu dengan mereka berdua secara langsung, terutama di masa-masa awal setelah Anda kembali ke Indonesia. Semua komunikasi sebaiknya melalui pengacara. Saya mengerti, Pak. Saya akan ingat semuanya. Bukti-bukti sudah saya cadangkan dan enkripsi. Soal pertemuan, dalam waktu dekat saya belum akan kembali ke Indonesia, dan kalaupun kembali, saya akan mempersiapkan diri dengan baik. Bagus sekali. Pak Hendra terdengar lega. Selain itu, mengenai perceraian, apakah Ibu sudah punya gambaran awal di benak Ibu? Saya perlu tahu keinginan Ibu agar bisa menyiapkan dokumen-dokumen terkait sejak sekarang. Kata perceraian akhirnya diangkat ke meja perundingan. Ikatan terakhir yang tersisa di hatiku putus bersama kata itu. Iya, cerai, suaraku tanpa keraguan sedikit pun. Keinginan saya sederhana. Pak. 1. Akhiri pernikahan ini secepat mungkin. 2. Tegaskan bahwa harta bawaan saya termasuk uang hasil penjualan apartemen, pendapatan pribadi, dan investasi adalah milik saya pribadi. 3. Karena Pak Budi telah menunjukkan perilaku mencoba memindahtangankan, menyembunyikan, atau menghancurkan harta bersama, saya minta dilakukan pemeriksaan dan pembagian harta Gonogini secara detail, terutama saham di perusahaan Gria Tekno, simpanan bank, dan properti atas namanya. Suaraku dingin seolah sedang membacakan syarat dalam kontrak bisnis. Ketika cinta dan kenangan telah sirna, yang tersisa hanyalah penyelesaian kepentingan secara lugas. Karena dia tidak punya belas kasihan, jangan salahkan aku jika tidak punya ampun. Perusahaan Gria Tekno, meskipun sedang menurun, masih memiliki nilai, dan di dalamnya, ada bagian dari dukungan tidak langsungku setelah menikah, seperti beberapa bisnis yang didapat dari rekomendasiku. Bagian yang menjadi hakku, tidak boleh kurang sepeser pun. Baik, Bu. Saya catat, Pak Hendra mencatat dengan cepat. Saya akan menyusun draft kesepakatan cerai dan daftar bukti sesuai keinginan Ibu. Tapi melihat situasi Pak Budi saat ini, kemungkinan untuk cerai secara damai cukup kecil. Kita harus bersiap untuk gugatan. Siapkan untuk skenario terburuk, Pak, kataku dengan tegas. Setelah menutup telepon dari Pak Hendra, hanya tersisa beberapa menit sebelum rapat tim. Aku berjalan ke jendela besar, melihat atap gedung Parlemen Inggris yang memantulkan cahaya malam. Perang lintas samudra telah dimulai. Dengan seorang profesional seperti Pak Hendra yang mengurus lini belakang, aku bisa mencurahkan seluruh fokusku pada medan pertempuran di depan mata,
pekerjaan. 15 menit kemudian, di ruang rapat kecil, anggota inti tim proyek Nusantara Inovasi di Inggris berkumpul. Aku menampilkan slide draft kontrak yang telah direvisi ke layar, menjelaskan alasan setiap perubahan dan posisi tawar kita secara logis. Anggota tim merasakan ketegangan di tahap akhir ini, semua mendengarkan dengan saksama dan mengajukan pertanyaan atau saran. Aku menyingkirkan urusan budi dan semua kekacauan batin, beralih sepenuhnya ke mode profesional. Pikiran tajam, ucapan lugas. Hanya saat mengangkat cangkir kopi, ujung jariku sedikit bergetar, menunjukkan bahwa batinku tidak sepenuhnya tenang. Tetapi aku berhasil menekannya dengan cepat. Rapat berlangsung hingga hampir tengah malam waktu setempat. Setelah mengantar anggota tim kembali, aku kembali ke kamarku, merasa lelah sampai ke tulang, tapi aku tahu, aku belum bisa istirahat. Aku membuka laptop, masuk ke email terenkripsi. Sesuai dugaan, aku menerima email dari Pak Hendra. Lampirannya adalah salinan dokumen jual beli properti yang sudah selesai dan catatan komunikasi dengan manajemen gedung. Bersamaan itu, ada juga laporan awal mengenai situasi terbaru perusahaan Gria Tekno dari teman detektif swastaku. Isi laporannya sangat mengejutkan. Gria Tekno tidak hanya menghadapi krisis likuiditas yang parah, tetapi juga terlibat dalam beberapa sengketa utang, bahkan memiliki beberapa pinjaman ilegal dari sumber tak dikenal dengan bunga yang sangat tinggi. Atas nama Budi sendiri, selain mobil mewah yang terdaftar atas nama Ibu Puspita, nyaris tidak ada aset lain yang terungkap. Tetapi catatan penggunaan kartu kreditnya selama setengah tahun terakhir sangat tinggi, sebagian besar dihabiskan di tempat hiburan mewah dan untuk membeli barang-barang mewah. Laporan itu juga melampirkan beberapa foto yang tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk mengenali Budi bersama seorang wanita muda dalam pose yang akrab. Waktu pengambilan foto adalah sekitar sebelum dan sesudah aku berangkat kerja. Membaca laporan dan melihat foto-foto itu, rasa jijik menyeruak hingga sesak di dada. Ternyata, saat aku sibuk mengkhawatirkan rumah dan bisnisnya, dia tidak hanya merencanakan untuk merebut asetku, tetapi juga bersenang-senang di luar. Pernikahan 5 tahun ini benar-benar sebuah kebohongan yang direncanakan dengan baik, kemarahan dan penghinaan menggantikan sisa-sisa kesedihan. Aku menyimpan bukti-bukti ini dan mengenkripsinya dengan baik, semua ini akan menjadi amunisi penting di pengadilan nanti. Setelah semuanya selesai, aku merasa benar-benar kelelahan. Setelah mandi, aku merebahkan diri di tempat tidur, tetapi tidak bisa memejamkan mata. Telepon sunyi senyap. Budi tidak menelepon lagi. Mungkin sedang merencanakan badai baru, atau mungkin sudah menerima kenyataan bahwa situasi telah berubah. Aku membuka WhatsApp, melihat riwayat obrolan dengan ibuku. Pesan terakhir adalah kemarin, saat beliau bertanya bagaimana cuaca di London dan menyuruhku menjaga diri. Aku menatap pesan itu, sudut mataku sedikit menghangat. Masalah kotor ini tidak boleh sampai mengganggu ibu. Aku membalas dengan pesan suara, nadaku ceria, mengatakan bahwa proyek berjalan lancar dan sebentar lagi aku akan pulang menemuinya, menyuruhnya tidak khawatir. Dan jika ada orang asing yang datang atau menelepon, tidak perlu dihiraukan. Setelah meletakkan telepon, perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan tekad kembali menyerang. Aku harus segera menyelesaikan masalah busuk ini agar ibu bisa tenang. Saat itu juga, teman detektifku mengirim email baru. Saat membuka lampirannya, ada foto yang lebih jelas. Foto Budi dan wanita itu dari belakang, sedang berjalan masuk ke sebuah hotel mewah. Waktu pengambilan foto, 1 minggu yang lalu. Bersamaan itu, di file lain ada laporan analisis arus kas terbaru Gria Tekno, yang menunjukkan ada dana sebesar 2 miliar rupiah ditransfer keluar atas nama biaya konsultan ke sebuah perusahaan bernama Dream Media, sebuah perusahaan cangkang. Dream Media. Aku langsung mencari informasinya. Data pendaftaran perusahaan ini sangat sederhana. Direktur utamanya orang yang tidak dikenal. Tetapi alamat pendaftarannya kebetulan berada di kawasan bisnis yang sering dikunjungi Budi. Dan wanita itu, detektif mengidentifikasinya sebagai seorang model dari agensi kecil. Benang kusut mulai terurai. Perusahaan Budi bermasalah keuangan, tetapi dia sendiri hidup mewah, bahkan membiayai seorang model, sampai-sampai harus nekat merencanakan sesuatu dengan apartemenku. Kekotoran ini membuatku mual. Aku menyimpan bukti baru ini, mengenkripsinya lagi. Semua ini akan menjadi senjata penting dalam gugatan cerai,
untuk menuntutnya bersalah selama pernikahan, memindahtangankan, atau bahkan menghamburkan harta bersama. Setelah menyelesaikan semua ini, aku merasa lelah, tetapi di dalam hati ada tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keberhasilan awal dalam pekerjaan memberiku kekuatan, dan tindakan Budi serta ibunya yang semakin gila justru membuatku melihat sifat asli mereka, dan semakin mantap untuk membuang semuanya tanpa ragu. Aku berdiri di depan jendela kaca besar hotel. Cahaya dari Tower Bridge bersinar seperti permata di malam hari. Dunia ini begitu luas dan menakjubkan. Aku punya kemampuan dan pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik, bukan terperosok dalam kubangan pernikahan yang penuh kebohongan, rencana jahat, dan pengkhianatan. Budi, Ibu Puspita, silakan datang. Mari kita lihat, pada akhirnya, siapa yang akan kehilangan muka dan tempat tinggal. Aku mengangkat telepon, menelepon layanan kamar. Pesan makan malam sederhana. Saat ini, aku butuh makan enak dan tidur nyenyak. Upacara penandatanganan kerjasama dengan grup Carson berjalan lancar. Media bisnis lokal memberitakannya cukup besar, lengkap dengan foto diriku dan Mr. Anderson, CEO perusahaan, berjabat tangan dan tersenyum. Judul beritanya, Nusantara Inovasi Gandeng Grup Carson, buka era baru smart home di Inggris. Tim mengadakan pesta perayaan kecil. Sampanye dan senyum rekan-rekan kerja sejenak berhasil menyibak kabut di hatiku. Tapi aku tahu, medan pertempuran di Indonesia masih membara. Setelah pesta, kembali ke hotel, aku membuka laptop untuk membereskan email yang tertunda. Selain email pekerjaan, email terenkripsi dari Pak Hendra datang sesuai jadwal. Beliau melaporkan perkembangan terbaru, Ibu Puspita, karena membuat keributan di apartemen dan tidak kooperatif dengan polisi, divonis kurungan 5 hari. Pemilik baru telah serah terima unit dan mengganti semua kunci. Budi mencoba menghubungiku melalui manajemen gedung tetapi tidak berhasil. Emosinya tampak semakin tidak stabil, namun belum ada tindakan yang lebih ekstrem. Di akhir email, Pak Hendra mengingatkan, Bu Kartika, saat ini Pak Budi terlihat diam, tapi kita harus waspada terhadap tindakan nekat saat terpojok. Selain itu, draft awal kesepakatan cerai sudah selesai saya siapkan. Terlampir di email ini. Mohon Ibu periksa. Aku membuka lampiran, draft kesepakatan cerai yang tebal, menjabarkan tuntutanku ke dalam pasal-pasal hukum yang ketat. Melihat kalimat-kalimat dingin itu, sisa-sisa nostalgia terhadap masa lalu memudar. Pernikahan ini sudah lama membusuk dari dalam, yang tersisa hanyalah pembagian kepentingan yang telanjang. Aku membaca isi kesepakatan itu dengan teliti dan membalas Pak Hendra. Draft kesepakatan sudah saya baca. Pada prinsipnya setuju. Mengenai pembagian saham Gria Tekno, mohon periksa nilai sebenarnya dan utang-utang yang mungkin ada. Saya curiga Pak Budi melakukan pengalihan aset atau menciptakan utang fiktif. Dan dalam waktu dekat, saya akan mengirimkan bukti tambahan mengenai kesalahannya selama pernikahan. Baru saja membalas email Pak Hendra, ponsel pribadiku berdering. Di layar muncul nama Rina. Rina adalah sahabat baikku selama bertahun-tahun, dan salah satu dari sedikit orang yang tahu kekacauan di Indonesia. Dia orang yang ceplas-ceplos, berasal dari keluarga berada, dan jaringannya luas. Dia adalah mata dan telingaku yang penting di Jakarta. Aku segera mengangkat telepon, suaraku terdengar sedikit rileks setelah kelelahan. Rin, Kartikaku sayang. Akhirnya diangkat juga. Suara Rina terdengar tergesa-gesa dan marah, seperti kacang yang digoreng. Proyekmu sudah kelar? Ya? Baru ada waktu angkat teleponku? Kamu tahu nggak, di Jakarta ini situasinya sudah mau meledak. Baru selesai urusan. Ada apa? Budi berulah apa lagi? Aku berjalan ke minibar. Menuang segelas air untuk diriku sendiri. Suaraku tenang. Setelah melalui banyak hal, aku sudah cukup kebal terhadap masalah yang bisa ditimbulkan Budi. Berulah apa lagi? Dia sudah hampir bisa terbang. Tahu, kata Rina dengan geram. Kamu tahu nggak? Sekarang dia menjelek-jelekan kamu di lingkaran sosial kita? Dia bilang kamu haus jabatan, makanya main mata sama petinggi di luar negeri, kerjasama dengan orang luar untuk menipu uang suaminya sendiri. Terus, katanya kamu tega mengusir dia dan ibunya dari rumah. Kejam,
tidak manusiawi, mata duitan. Bicaranya meyakinkan sekali. Kalau aku nggak kenal kamu, aku hampir percaya, loh. Tanganku yang memegang gelas menegang, buku-buku jariku memutih, meskipun sudah kuduga, mendengar langsung bagaimana Budi memutarbalikan fakta dan memfitnahku sedemikian rupa, amarahku naik ke kepala. Dia mencoba menggunakan tekanan sosial untuk memaksaku menyerah. Sungguh tercela. Dia bilang apa lagi? Aku berusaha menjaga suaraku tetap datar. Banyak, kata Rina cepat. Dia bilang apartemen itu sebenarnya ibunya yang bayar uang mukanya, kamu yang menipu dia untuk menaruh namamu sendiri. Katanya kamu kerja 3 bulan itu cuma alasan, sebenarnya kamu tinggal sama selingkuhan di luar negeri, terus kamu mau menilap semua uang hasil jual rumah, nggak menyisakan sepeser pun buat mereka, mau bikin ibu dan anak itu mati, pokoknya, dia bicara seburuk mungkin. Beberapa teman yang kenal kita berdua sampai diam-diam tanya ke aku, sebenarnya ceritanya bagaimana? Aku sampai pusing. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Budi benar-benar sudah tidak punya malu. Dia pasti mengira aku masih Kartika yang dulu, yang peduli pada citra sosial, yang akan mengalah demi menyelesaikan masalah dan menjaga nama baik. Dia salah besar. Rina, terima kasih sudah memberitahuku. Aku membuka mata, tatapanku dingin. Dia mau bicara apa, biarkan saja. Orang benar pasti dilindungi. Kebenaran tidak akan berubah hanya karena kebohongan yang dia sebarkan. Tapi, Tika, mulut orang lebih tajam dari pisau. Rina cemas. Apalagi di lingkaran sosialita kita, reputasi itu penting banget, kamu kan tahu. Sekarang dia seperti anjing gila yang menggigit ke sana-sini. Ini bisa berpengaruh ke pekerjaanmu, loh. Terus, aku dengar dia sepertinya sedang mencoba melacak alamat ibumu. Kamu harus hati-hati. Mendengar dia berani mengusik ibuku, alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Soal ibuku, sudah kurus. Dia tidak akan bisa menemukannya, Rin. Soal gosip yang dia sebarkan, bisa bantu aku? Tentu saja. Katakan saja. Selama aku bisa, akan kubuat ibu dan anak itu malu. Jawab Rina bersemangat. Jaringanmu kan luas. Tolong bantu aku perhatikan, Budi menyebarkan cerita ini di mana saja dan kepada siapa saja. Kalau memungkinkan, tanpa membahayakan dirimu sendiri, tolong luruskan ceritanya. Tidak perlu detail. Cukup katakan kalau apartemen itu harta bawaanku sebelum menikah, ada sertifikatnya, dan perusahaan Budi belakangan ini keuangannya seret, mungkin sedang terdesak. Aku merencanakan dengan dingin. Poin pentingnya adalah mengarahkan semua orang pada fakta, bukan hanya mendengarkan cerita sepihak darinya. Gampang. Rina langsung mengerti. Tenang saja, aku kenal beberapa biang gosip di kalangan kita. Dijamin kebenarannya akan menyebar lebih cepat. Tapi, kamu punya bukti yang kuat enggak? Misalnya foto sertifikat atau apa gitu? Kalau menampar, harus yang keras sekalian. Nanti aku kirimkan terenkripsi. Tapi ingat, keselamatanmu yang utama. Jangan berurusan langsung dengan Budi, aku memperingatkan Rina. Meskipun dia pemberani, aku tidak ingin menyeretnya terlalu dalam kemasalah ini. Tahu, aku punya batasan. Rina mengiyakan, lalu suaranya berubah khawatir. Tika, kamu sendirian di sana? Benar-benar baik-baik saja? Mau aku terbang ke sana menemanimu beberapa hari? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Hatiku langsung menghangat, suaraku melembut. Proyek baru saja tanda tangan, masih banyak yang harus diurus. Badai sekecil ini masih bisa kutangani, tunggu aku bereskan urusan di sini, pulang nanti aku traktir kamu makan besar. Oke? Kalau begitu kamu harus jaga diri baik-baik, ya? Ada apa-apa, telepon aku 24 jam. Rina berpesan beberapa kali sebelum menutup telepon. Setelah telepon ditutup, aku segera mengenkripsi foto halaman penting dari sertifikat tanah dan mengirimkannya pada Rina. Kemudian, aku duduk termenung di sofa. Tindakan Budi yang mulai menggunakan serangan sosial, meskipun menjijikan, sudah kuantisipasi. Ini menunjukkan bahwa dia sudah kehabisan akal secara hukum, sehingga beralih ke cara-cara kotor. Aku tidak akan membiarkannya menggiring opini. Aku tidak akan terlibat dalam perdebatan tak berguna. Kekuatanku adalah fakta dan hukum.
Aku harus bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan perceraian ini sesegera mungkin, agar dia tidak punya alasan lagi untuk menggangguku. Aku menghubungi Pak Hendra lagi, menceritakan situasi Budi yang sedang menyebar fitnah, dan memberikan instruksi. Pak Hendra, kirimkan surat gugatan cerai pada Budi secara resmi. Bersamaan dengan itu, kirimkan somasi atas nama firma hukum, peringatkan dia dengan keras untuk menghentikan semua tindakan pencemaran nama baik dan ancaman. Jika tidak, kita akan segera mengajukan gugatan pidana atas pencemaran nama baik. Dan, sampaikan juga bahwa kita akan menyerahkan petunjuk yang kita miliki mengenai masalah keuangannya kepada pihak berwenang. Aku ingin dia tahu bahwa menyebar fitnah ada harganya. Setelah menyelesaikan urusan ini, hari sudah sangat larut, tetapi aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di depan jendela, memandang pemandangan malam London yang tenang, kontras dengan situasi yang membara di Jakarta. Telepon dari Rina bagaikan suntikan semangat dan cermin, yang membuatku melihat situasi dan arah masa depan dengan lebih jelas. Aku tidak berjuang sendirian, aku punya pengacara yang kompeten dan bertanggung jawab, punya sahabat yang siap membantu, punya karier yang stabil. Lalu Budi, apa yang dia punya? Ibu yang ditahan, perusahaan yang diambang kebangkrutan, dan utang yang menumpuk. Pertarungan ini, sejak saat dia berencana merebut apartemenku, hasilnya sudah ditentukan. Aku mengambil ponsel, mencari kontak yang kusimpan dengan nama Detektif K. Sudah waktunya untuk menggali lebih dalam. Budi dan model itu, serta perusahaan Dream Media. Berapa banyak rahasia yang mereka simpan? Aku menekan tombol panggil. Suaraku dingin. Pak K, ada situasi baru? Tolong periksa detail transfer dana antara Gria Tekno dan Dream Media secara menyeluruh. Dan juga, riwayat lengkap model itu serta pergerakan terbarunya. Biaya bukan masalah. Saya butuh hasil yang cepat dan detail. Setelah menutup telepon, sudut bibirku terangkat membentuk senyum dingin. Budi, kamu ingin bermain perang sosial, ingin melempar lumpur padaku, kan? Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa artinya serangan pendahuluan yang sesungguhnya. Tindakan Rina luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa hari, arah angin di lingkaran sosial yang tampak tenang namun sebenarnya selalu bergejolak mulai menunjukkan perubahan halus. Awalnya, di grup obrolan para sosialita yang gemar bergosip, seseorang mulai berkata, dengar-dengar soal rumahnya Budi, kok kayaknya ceritanya nggak begitu ya? Iya, aku juga dengar. Katanya apartemen itu milik Kartika sebelum menikah, sertifikatnya juga atas nama dia sendiri. Perusahaan Budi, katanya mau bangkrut ya? Dengar-dengar utangnya banyak, lagi cari jalan keluar. Percakapan ini awalnya hanya percikan kecil, tetapi tak lama kemudian menyebar seperti minyak di wajan panas. Seseorang bahkan menempelkan foto halaman penting sertifikat tanah yang tidak terlalu jelas, tentu saja dengan sensor alamat dan nomor dokumen di mana nama Kartika dan frasa hak milik tunggal terpampang jelas. Ada yang memposting informasi sengketa hukum dan pembekuan saham terbaru perusahaan Gria Tekno. Bahkan ada yang dengan yakin mengatakan sering melihat Budi di tempat hiburan mewah dengan seorang wanita muda, menghabiskan uang seperti orang yang perusahaannya tidak sedang diambang kehancuran. Arus opini publik mulai berbalik. Orang-orang yang tadinya termakan cerita sepihak Budi dan menyalahkan Kartika mulai ragu. Jangan-jangan mereka hanya dijadikan alat, karena di lingkaran sosial ini, kepentingan dan kekuasaan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Seorang wanita yang mampu membeli properti mewah dengan uang tunai sebelum menikah dan memiliki karier cemerlang, dibandingkan dengan seorang pria yang perusahaannya diambang kebangkrutan dan harus menyebar fitnah tentang mantan istrinya untuk mencari simpati siapa yang lebih unggul, sudah jelas. Berita-berita ini sampai ke telingaku melalui cerita Rina yang penuh warna, saat aku sedang rapat penutupan proyek dengan tim di London. Mendengar nada suara Rina yang bersemangat di telepon, aku hanya tersenyum tipis. Rina, terima kasih, tapi ini baru permulaan. Aku tidak terlalu gembira. Membalikan opini publik memang penting, tapi ini hanya mencabut taring beracun yang disebarkan Budi, belum melukainya sampai ke akar. Sejauh yang ku kenal Budi dan ibunya, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, mereka mungkin akan semakin gila saat rencananya gagal. Dan benar saja. Tidak lama kemudian, email terenkripsi dari Pak Hendra tiba.
Di dalamnya terlampir beberapa tangkapan layar postingan yang Budi gunakan dengan akun anonim di forum daring dan media sosial lokal. Isinya lebih keji. Tidak hanya mengulang fitnah lama, tetapi juga mengarang cerita baru. Bahwa aku punya perilaku pribadi yang tidak pantas, menyalahgunakan jabatan, menggelapkan uang perusahaan, dan kebohongan lainnya. Bahkan melampirkan foto-foto yang diedit seadanya, foto diriku dengan beberapa rekan kerja pria di situasi kerja normal, untuk menggiring opini bahwa aku punya hubungan tidak pantas. Bu Kartika, tindakan Pak Budi sudah masuk kategori pencemaran nama baik yang serius, kami sudah mengumpulkan buktinya. Apakah Ibu pikir kita akan langsung mengajukan gugatan? Tanya Pak Hendra di email. Aku melihat teks dan gambar-gambar menjijikan itu, merasakan gelombang mual. Manusia bisa sebegitu tidak punya malunya? Ini benar-benar membuka mataku. Dia berniat menghancurkanku sampai habis. Aku memaksa diri untuk tenang dan membalas. Siapkan gugatannya, Pak. Tapi jangan diajukan dulu, kirimkan somasi atas nama firma hukum terlebih dahulu. Peringatkan dia dan pihak-pihak yang mungkin terlibat seperti model itu atau media terkait dengan sangat keras. Minta dia menghapus semua informasi tidak benar dan meminta maaf secara publik dalam waktu yang ditentukan. Dan tegaskan bahwa kita berhak menempuh jalur pidana. Bersamaan itu, ajukan laporan anonim yang kita miliki tentang upaya pengagunan apartemen secara tidak sah dan masalah keuangan Gria Tekno ke instansi pengawas terkait. Strategiku jelas. Di satu sisi, gunakan senjata hukum untuk menekannya, membuatnya tahu bahwa menyebar fitnah ada konsekuensinya. Di sisi lain, serang titik terlemahnya secara langsung. Perusahaan dan kondisi keuangannya. Aku ingin membuatnya sibuk dengan masalahnya sendiri, hingga tidak punya waktu mengurusiku. Baik, Bu. Selain itu, Bu Kartika, Detektif K ada kemajuan baru. Pak Hendra melampirkan file transkripsi lain. Aku segera membukanya. Investigasi Pak K benar-benar profesional dan mendalam. Dia tidak hanya mengkonfirmasi hubungan gelap Budi dengan model bernama Lia, yang telah berlangsung lebih dari setengah tahun, tetapi juga menemukan informasi yang lebih mengejutkan. Perusahaan cangkang Dream Media, meskipun direkturnya hanya boneka, pengendali sebenarnya kemungkinan besar adalah Budi sendiri. Selama setengah tahun terakhir, Gria Tekno telah mentransfer lebih dari 5 miliar rupiah ke Dream Media dengan berbagai nama, seperti biaya iklan atau kerja sama proyek. Dan uang ini sebagian besar mengalir ke rekening pribadi Lia atau digunakan Budi untuk gaya hidup mewahnya membeli jam tangan mahal, tas bermerek, dan lain-lain. Yang lebih ironis, Pak K berhasil mendapatkan serangkaian foto Budi dan Lia sedang makan di restoran mewah di dekat apartemenku yang baru saja dijual. Pose mereka sangat mesra, waktu pengambilan foto, tidak lama setelah aku berangkat kerja. Dia berencana menjual apartemenku untuk menutupi kebocoran keuangannya sendiri dan menggunakan uang perusahaan untuk membiayai selingkuhannya, berjalan angku di dekat rumah yang pernah kurawat dengan sepenuh hati. Kemarahan bagai lahar mendidih di dadaku, nyaris menembus bendungan nalar, pengkhianatan, penipuan, rencana jahat, penghinaan pria ini telah menunjukkan sisi paling menjijikan dari seorang manusia. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit itu membantuku tetap waras. Jangan gegabah, Kartika. Sekarang bukan waktunya membuka semua kartu truf. Bukti-bukti ini akan menjadi senjata paling mematikan dalam gugatan cerai. Aku akan menggunakannya di saat paling krusial untuk menghabisinya. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan darah yang mendidih dan membalas Pak Hendra. Bukti sudah saya terima. Sangat penting. Mohon simpan baik-baik. Kirimkan surat gugatan cerai pada Budi secara resmi. Lampirkan beberapa petunjuk masalah keuangan yang kita miliki sebagai peringatan, untuk melihat reaksinya. Aku ingin dia tahu, yang kumiliki jauh lebih banyak dari sekadar fitnah yang dia sebarkan, urat nadinya sudah ada di tanganku. Setelah menyelesaikan semua ini, aku merasa lelah, tetapi pekerjaan tidak membiarkanku berhenti. Proyek di London memasuki tahap implementasi, banyak detail yang harus diurus. Aku harus sangat fokus. Tapi saat kupikir cara kotor Budi hanya terbatas pada fitnah di dunia maya, tombak yang lebih tajam menusuk dalam diam. Sore itu, aku akan mengikuti rapat video dengan tim teknis dari pihak Inggris. Telepon berdering. Panggilan dari Pak Surya,
Direktur SDM Nusantara Inovasi di kantor pusat Jakarta. Suara Pak Surya terdengar serius dan sedikit canggung. Bu Kartika, di London semuanya lancar, kan? Lancar, Pak Surya. Proyek sudah tanda tangan, sedang dalam tahap implementasi. Dalam hati, aku mulai merasa tidak enak. Baguslah. Baguslah. Pak Surya berhenti sejenak, suaranya semakin hati-hati. Begini, Bu Kartika, perusahaan baru saja menerima surat pengaduan anonim mengenai Anda secara pribadi. Jantungku berdebar kencang. Surat pengaduan? Isinya tentang apa, Pak? Utamanya tentang perilaku pribadi Anda. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa selama di London, Anda menggunakan anggaran proyek secara boros, dan hal-hal semacam itu. Suara Pak Surya terdengar diplomatis, tetapi maknanya jelas. Tentu saja perusahaan percaya pada Anda dan kemampuan Anda. Tapi Ibu tahu, situasinya saat ini cukup sensitif. Dewan direksi juga ada yang menaruh perhatian pada masalah ini. Jadi, sesuai prosedur, kami mungkin harus meminta kerjasama Ibu untuk memberikan klarifikasi awal. Perilaku pribadi. Boros. Aku nyaris tertawa. Tangan Budi sudah sampai ke perusahaanku. Dia ingin menggunakan cara rendahan ini untuk menghancurkan karierku. Aku menekan amarah, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Pak Surya, saya memahami prosedur perusahaan. Tuduhan-tuduhan ini adalah kebohongan yang berniat jahat. Saya berani menjamin dengan kehormatan dan reputasi profesional saya bahwa semua tindakan dan penggunaan anggaran saya di London sesuai dengan peraturan perusahaan dan dapat diaudit. Soal perilaku pribadi yang dituduhkan, itu lebih tidak masuk akal lagi. Saya sudah menugaskan pengacara untuk menuntut penyebar fitnah tersebut. Aku berhenti sejenak, menekankan suaraku. Pak Surya, Kartika sudah bekerja di Nusantara Inovasi selama bertahun-tahun. Kinerja dan kemampuan saya sudah terbukti. Sekarang, proyek di London baru saja dimulai dengan baik, lalu ada yang menggunakan cara keji seperti ini untuk memfitnah. Tujuannya sudah jelas, mungkin bukan hanya menargetkan saya pribadi, tetapi juga ingin mengganggu strategi ekspansi perusahaan di luar negeri. Saya harap perusahaan dapat mempertimbangkan dengan saksama dan tidak dimanfaatkan oleh orang jahat. Ujung telepon hening sejenak. Ketika Pak Surya berbicara lagi, suaranya jauh lebih rileks. Bu Kartika benar. Kemampuan dan dedikasi Anda diakui oleh semua orang di perusahaan. Tenang saja, perusahaan akan menyelidiki masalah ini dengan tuntas dan membersihkan nama Anda. Anda fokus saja pada proyek di London, biar saya yang urus di sini, tapi, tetap saja, mohon Anda siapkan dokumen klarifikasi tertulis, ya? Baik, Pak Surya. Saya akan segera siapkan dan kirimkan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Aku berkata dengan tulus. Setelah menutup telepon, punggungku terasa dingin. Bahaya sekali. Jika bukan karena rekam jejakku yang baik, posisiku yang cukup kuat di perusahaan, dan persiapan yang sudah kulakukan, pengaduan anonim Budi kali ini bisa saja menimbulkan masalah besar bagiku. Setelah amarah, muncul rasa dingin dan kewaspadaan yang lebih dalam. Budi sudah gila. Dia tidak lagi memilih cara untuk menyeretku bersamanya. Pertarungan selanjutnya akan semakin berbahaya. Aku segera membuka komputer, mulai menulis dokumen klarifikasi untuk perusahaan, sambil mengumpulkan bukti-bukti terkait seperti sertifikat tanah, salinan somasi dari pengacara, dan beberapa catatan pengeluaran kerja yang bisa diungkapkan. Aku harus menggunakan fakta yang tak terbantahkan untuk menghancurkan tuduhannya. Setelah menulis dan mengirimkan dokumen itu ke Pak Surya, aku bersandar di kursi dengan lemas. Sinar matahari menembus jendela, tapi tidak terasa hangat sedikit pun. Budi, kau benar-benar kejam. Tapi kau pikir dengan cara ini kau bisa menjatuhkanku? Kau salah besar. Ini justru akan membuatku semakin bertekad untuk menyeretmu dan semua rahasia kotormu ke neraka yang takkan pernah bisa kau tinggalkan. Aku mengambil ponsel. Menelepon Pak K, suaraku dingin seperti es. Pak K, tolong periksa, belakangan ini Budi menghubungi media atau agensi PR mana saja. Dan juga, Lia itu, berikan dia sejumlah uang dan buat dia buka mulut. Saya butuh semua detailnya, secepat mungkin. Telepon dari Pak Surya bagaikan jarum dingin yang menusuk ketenangan yang susah payah ku jaga.
Kegilaan Budi telah melampaui imajinasiku. Dia berani melemparkan lumpur pada reputasi profesionalku, mencoba menggoyahkan fondasiku di Nusantara Inovasi. Ini adalah pelanggaran batas yang tidak bisa kuterima. Kemarahan bagai lahar mendidih di pembuluh darahku, tetapi aku memaksanya berubah menjadi nalar yang lebih dingin. Panik dan mundur adalah emosi orang lemah, dan aku, Kartika Sari, tidak pernah lemah. Aku menghabiskan setengah jam menulis klarifikasi yang logis dan penuh bukti, melampirkan dokumen terkait, dan mengirimkannya melalui email kepada Pak Surya. Aku juga mengirim salinannya langsung ke Wakil Presiden yang membawahi bisnis luar negeri dan ke kantor CEO. Dalam email itu, aku tidak hanya menolak semua tuduhan tak berdasar dengan tegas, tetapi juga dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah fitnah jahat dari pesaing meskipun tidak menyebut nama Budi. Aku menyiratkan hubungannya dengan Gria Tekno, yang menargetkan diriku dan proyek London Nusantara Inovasi dengan tujuan merusak strategi perusahaan. Aku meminta perusahaan untuk menyelidiki sumber surat pengaduan itu secara tuntas, dan menegaskan hakku untuk menempuh jalur hukum terhadap semua pihak yang mencemarkan nama baikku. Setelah mengirim email, aku menelepon Wakil Presiden dan Pak Surya lagi untuk menekankan konsekuensinya secara serius. Wakil Presiden dengan tegas menyatakan dukungannya penuh padaku, menyuruhku fokus bekerja sementara kantor pusat akan menangani kekacauan ini. Pak Surya juga kembali meyakinkan bahwa proses internal hanyalah formalitas, aku tidak perlu khawatir. Setelah mengatasi krisis di perusahaan, aku segera mempersiapkan serangan balasan yang lebih dahsyat. Budi ingin bermain kotor, aku akan tunjukkan padanya apa itu pembalasan yang berkelas. Pertama, aku menghubungi Pak Hendra lagi, memberikan instruksi yang jelas dan tegas. Pak Hendra, ajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Budi secara resmi, sekarang juga. Bersamaan itu, gunakan bukti-bukti kuat yang kita miliki termasuk hubungan gelapnya dengan Lia, penggelapan aset perusahaan melalui Dream Media, ajukan pengaduan resmi ke para kreditur utama Gria Tekno, investor yang berminat, dan lembaga pengawas terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Perdagangan, cantumkan nama pelapor. Pengaduan harus detail dan akurat, Bu Kartika. Jika kita melapor secara resmi, mungkin akan membuat Pak Budi semakin marah. Apakah tidak sebaiknya dipertimbangkan lagi? Pak Hendra mengingatkan dengan hati-hati. Tidak perlu, kataku dengan tegas. Dia sudah tidak punya batas. Aku juga tidak perlu menyisakan ampun untuknya. Yang kuinginkan adalah membuatnya tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Lakukan seperti yang saya katakan. Baik, Bu. Pak Hendra tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengerti tekadku. Selanjutnya, aku menggunakan jaringan yang telah kubangun selama bertahun-tahun di dunia bisnis. Aku menghubungi beberapa senior dan investor berpengaruh yang memiliki kerjasama mendalam dengan Nusantara Inovasi. Bukan untuk mengadu, hanya menceritakan secara objektif bahwa karena masalah pribadi, aku sedang difitnah oleh mantan suami yang mungkin akan berdampak pada reputasi perusahaan. Aku juga menyiratkan bahwa Gria Tekno dan eksekutifnya, Budi, memiliki masalah kredibilitas dan risiko operasional yang serius, mengingatkan mereka untuk waspada. Para senior ini sangat cerdas. Bicara sedikit saja mereka sudah paham. Mereka mungkin tidak akan langsung bertindak, tapi antara aku dan Budi, mereka akan memihak siapa? Jawabannya sudah jelas. Budi ingin bertahan di industri ini di masa depan, sepertinya akan sangat sulit. Lalu, tibalah pada senjata pamungkas, Lia. Efisiensi pakai sangat tinggi. Uang. Ditambah dengan peringatan yang tepat menyiratkan bahwa Budi sendiri sedang di ujung tanduk, bersamanya hanya akan ikut hancur tak lama kemudian, wanita muda yang tampaknya hanya peduli penampilan itu memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memberikan sebuah file rekaman suara, menceritakan detail bagaimana ia mengenal Budi, bagaimana Budi menggunakan uang Gria Tekno untuk menghujaninya dengan kemewahan, bahkan bagaimana saat mabuk Budi mengeluh tentang diriku yang kaku dan tidak mau membantunya, serta pernah menyinggung keinginannya untuk menggunakan apartemenku sebagai modal kerja. Dia juga menyerahkan catatan pembelian perhiasan mahal yang dibelikan Budi, dengan aliran dana yang jelas menunjuk pada pengeluaran tidak wajar Gria Tekno. Bukti-bukti ini bagaikan kepingan puzzle terakhir yang memaku kepalsuan, keserakahan, dan tindakan ilegal Budi hingga tak bisa mengelak. Aku tidak langsung membuka bukti-bukti ini ke publik,
tetapi meminta Pak Hendra untuk menggunakannya sebagai bom besar, melampirkannya dalam laporan terbaru yang akan dikirim ke instansi terkait, dan menyiapkannya sebagai bukti kunci dalam gugatan cerai untuk menegaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan serius selama pernikahan dan dengan sengaja memindahtangankan harta bersama. Setelah semuanya selesai, aku berdiri di depan jendela kaca besar kamar hotelku. Langit malam London tidak sebenderang api di mataku saat ini. Rencana telah selesai, perangkap telah dipasang. Tinggal menunggu waktu untuk memanen hasilnya. Beberapa hari kemudian, hasilnya mulai terlihat. Pertama, Rina menelepon dengan gembira. "Kartika, kamu hebat banget. Si bajingan Budi itu reputasinya hancur lebur. Dengar-dengar, beberapa investor yang tadinya tertarik dengan Gria Tekno mundur semua. Perusahaannya kayaknya lagi diperiksa sama pajak dan Kementerian Perdagangan, kantornya sampai disegel. Sekarang di kalangan kita gosipnya heboh. Katanya dia menggelapkan uang perusahaan buat biayain selingkuhan, plus bikin utang fiktif buat nipu kamu. Sampah masyarakat banget. Orang-orang yang dulu mihak dia sekarang nggak berani ngomong apa-apa." Selanjutnya, Pak Hendra melaporkan kemajuan. Gugatan pencemaran nama baik sudah diterima secara resmi oleh pengadilan, Bu. Instansi terkait, setelah menerima laporan, menanggapinya dengan serius dan sudah memulai proses pemeriksaan terhadap Gria Tekno. Pak Budi mencoba menghubungi saya, suaranya panik, ingin negosiasi, tapi saya tolak dengan alasan semuanya harus berjalan sesuai proses hukum. Akhirnya, bahkan Budi sendiri tidak tahan. Suatu malam di London, teleponku kembali dibanjiri panggilannya. Kali ini, aku tidak menolak atau langsung menutupnya. Aku ingin mendengar apa lagi yang bisa digonggongkan oleh anjing gila yang sekarat ini. Begitu panggilan diangkat, yang terdengar bukan bentakan, melainkan rintihan yang nyaris hancur dan diwarnai isak tangis. "Kartika. Kartika, aku salah. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu melepaskanku? Kumohon. Aku mohon padamu." Suaranya serak, penuh keputusasaan. Perusahaan bangkrut, semuanya hancur. Laporan-laporan itu ulahmu, kan? Kenapa kamu sekejam ini? Harus memaksaku sampai mati, ya? Aku memegang telepon, berjalan ke jendela, suaraku tenang tanpa riak, menyiratkan cemoohan. "Budi, baru sekarang kamu sadar kalau salah? Waktu kamu dan ibumu berencana menjual apartemenku, waktu kamu mencoba memalsukan surat kuasa untuk menggadaikannya, waktu kamu pakai uang perusahaan untuk membiayai selingkuhanmu, waktu kamu menyebar fitnah tentangku kemana-mana, kenapa kamu tidak berpikir kalau kamu salah? Aku hilaf. Ibu yang memaksaku. Lia yang menggodaku." Dia melempar kesalahan dengan menjijikkan. "Kartika, kita pernah jadi suami istri. Tidakkah kamu bisa melihat hubungan kita yang dulu? Tarik gugatanmu, ya? Jangan melapor lagi. Beri aku jalan keluar. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Syarat cerai? Apapun katamu, aku setuju. Hubungan kita yang dulu?" Aku tertawa kecil. Tawa itu begitu dingin hingga menusuk hati. "Sejak saat kau merencanakan kejahatan terhadapku, hubungan kita hanya tersisa penyelesaian utang piutang. Budi, jalan keluar itu dibangun sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Kamu sampai di titik ini karena perbuatanmu sendiri. Kartika, apa kamu harus sekejam ini?" Suaranya melengking lagi, diwarnai kegilaan orang yang terpojok. "Jangan lupa, kamu masih punya ibumu. Kalau kamu memaksaku sampai terpojok, aku bisa melakukan apa saja." Akhirnya, sifat aslinya keluar. Mulai menggunakan orang yang paling kusayangi untuk mengancam. Mataku menajam seketika, tapi suaraku justru semakin dingin. "Budi, kuperingatkan kau untuk membuang pikiran itu. Kalau kau berani menyentuh ibuku, bahkan sehelai rambut pun, aku jamin kau dan ibumu akan menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Apa yang kumiliki di tangan sudah lebih dari cukup untuk membuatmu di penjara bertahun-tahun. Tidak percaya? Coba saja." Ujung telepon hanya tersisa suara napasnya yang berat dan ketakutan. "Oh, ya," tambahku, memberikan pukulan terakhir, "lupa memberitahumu. Lia yang sangat kau khawatirkan itu, dia sudah menceritakan semua yang dia tahu, termasuk bagaimana kau mengeluh tentangku padanya.
bagaimana kau berencana merebut apartemenku, perhiasan yang kau berikan padanya, bukti transfer, semuanya sebentar lagi akan ada di meja jaksa. Tidak mungkin. Wanita jalang itu. Budi meraung tak percaya. Selamat menikmati sisa hidupmu, Budi. Aku tidak memberinya kesempatan bicara lagi, langsung memutus sambungan dan memblokir nomornya. Dunia benar-benar sunyi. Aku tahu. Penghancuran mentalnya telah selesai. Pukulan baja dari hukum dan kenyataan akan segera menyusul. Aku membuka email, melihat email baru dari Pak Hendra. Jadwal sidang perceraian sudah ditetapkan, Bu. Awal bulan depan. Bersamaan itu, beliau mengingatkan, Ibu Puspita, ibu dari Pak Budi, masa kurungannya sudah selesai dan sudah dibebaskan. Ibu Puspita sudah keluar. Aku sedikit mengerutkan kening, wanita tua yang gemar membuat onar ini tidak mungkin akan diam saja. Dia mungkin akan menjadi masalah terakhir, dan yang paling tidak rasional, setelah Budi. Tapi tidak masalah. Semua dendam dan perhitungan ini, sudah waktunya diselesaikan di pengadilan sampai tuntas. Aku menutup komputer, merebahkan diri. Kali ini, aku tertidur dengan cepat. Kabar pembebasan Ibu Puspita bagaikan batu yang dilempar ke danau yang tampak tenang, menimbulkan riak kecil di hatiku, tetapi segera memudar. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita tua yang hanya bisa berteriak-teriak saat dihadapkan pada fakta hukum dan perbedaan kekuatan yang mutlak? Aku lebih khawatir dia akan mengganggu ibuku seperti anjing gila, meskipun aku sudah mempersiapkan semuanya dengan cermat. Aku mencurahkan kembali fokusku pada penutupan proyek di London. Kerja sama dengan grup Carson berjalan mulus. Produk gelombang pertama akan segera diluncurkan di pusat perbelanjaan besar di seluruh Inggris, respon saat promosi di luar dugaan. Dari kantor pusat Nusantara Inovasi, Pak Surya secara khusus menelepon dengan nada lega, memberitahu bahwa pengaduan anonim sebelumnya telah diselesaikan sepenuhnya. Dewan Direksi memuji kemampuanku mengendalikan situasi dan berhasil menembus pasar Inggris. Bahkan menyiratkan bahwa saat aku kembali, mungkin ada posisi yang lebih penting menanti. Kelancaran dalam karier sangat kontras dengan kekacauan kehidupan pernikahan di Jakarta, membuatku semakin bertekad untuk memotong masalah ini secepat mungkin. Efisiensi Pak Hendra sangat tinggi. Persiapan gugatan cerai berjalan sistematis. Setelah kehancuran mental dan ancaman awalnya, Budi tampaknya menerima kenyataan dan mengirim kabar melalui pengacaranya bahwa ia bersedia menegosiasikan syarat perceraian, nadanya jauh lebih lunak. Tapi aku tahu betul, ini hanyalah taktik mengulur waktu atau pilihan putus asa. Aku memberitahu Pak Hendra bahwa aku tidak menerima mediasi di luar pengadilan, bersikeras untuk melanjutkan gugatan sampai akhir. Aku ingin mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikku secara terhormat di pengadilan, dan mengungkap semua perilaku menjijikannya di depan umum. Hari sidang ditetapkan pada suatu pagi di awal musim gugur. Aku terbang dari London kembali ke Jakarta sehari sebelumnya, saat pesawat mendarat dan aku menyalakan ponsel, yang membanjir bukan pesan teror dari Budi, melainkan sambutan hangat dari Rina dan konfirmasi persiapan akhir sidang yang dingin dari Pak Hendra. Dukungan ini menghangatkan hatiku. Aku tidak kembali ke apartemen itu. Ia sudah berganti pemilik dan bukan lagi rumahku. Aku menginap di sebuah hotel mewah di pusat kota dengan keamanan ketat. Pak Hendra dan asistennya sudah menungguku di sana. Ruangan itu penuh dengan tumpukan dokumen dan bukti. Bu Kartika. Pembelaan terakhir dari pihak Pak Budi masih mencoba menolak sebagian besar tuduhan, bersikeras bahwa apartemen adalah harta Gonogini, dan menggugat balik bahwa ibu telah dengan sengaja memindahtangankan aset, yaitu uang hasil penjualan apartemen. Bersamaan itu, mereka mungkin akan mencoba memainkan sentimen di pengadilan, menekankan bahwa ibu telah lama mengabaikan keluarga hingga hubungan suami istri retak. Pak Hendra menunjuk poin-poin penting dalam dokumen, menganalisis strategi yang mungkin digunakan lawan. Aku membaca pembelaan yang lemah itu dengan cepat, sudut bibirku terangkat membentuk senyum sinis. Sentimen? Budi masih punya muka untuk bicara soal perasaan? Soal penggelapan aset, itu benar-benar konyol. Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Aku meletakkan dokumen itu, mataku tajam. Fakta dan hukum ada di pihak kita. Semakin mereka mencoba mengelak, semakin memalukan kekalahan mereka nanti. Lanjutkan sesuai rencana kita. Hari sidang,
Aku mengenakan setelan rok berwarna gelap yang dijahit rapi, riasan tipis, dengan sikap tenang dan tegas. Aku berjalan memasuki ruang sidang yang sakral bersama Pak Hendra dan timnya. Para wartawan ditahan di luar oleh petugas, tetapi kilatan blitz masih sesekali menembus celah pintu. Kasus perceraian yang melibatkan aset besar dan drama ini menarik cukup banyak perhatian media. Budi dan pengacaranya sudah duduk di sisi tergugat. Tidak bertemu beberapa bulan, dia tampak sangat kurus, kantung matanya hitam, janggutnya tidak terawat. Wibawa masa lalunya lenyap tak berbekas. Tatapannya padaku penuh emosi yang kompleks. Dendam, takut, dan mungkin sedikit kenangan yang bahkan dia sendiri tidak mau akui. Tapi aku sudah tidak peduli. Ibu Puspita juga hadir, duduk di barisan depan penonton. Mengenakan setelan sutra ungu manggis yang sama, yang sepertinya tidak pernah ganti. Rambutnya disanggul rapi, tetapi wajahnya pucat pasi, matanya seperti pisau beracun yang menatapku tajam. Jika tatapan bisa membunuh, aku pasti sudah berlubang. Aku tidak menghiraukannya. Saat hakim memasuki ruangan, sidang pun dimulai. Proses berjalan sesuai prosedur. Pengacara kedua belah pihak menyampaikan argumen, mengajukan bukti, dan memeriksa saksi. Pak Hendra, dengan argumen logis dan kata-kata tajam, mempresentasikan bukti-bukti yang telah kami siapkan satu persatu. Sertifikat tanah, catatan transfer pembelian apartemen yang jelas menunjukkan dibayar dari rekening pribadiku sebelum menikah. Rekaman suara Budi berdiskusi menjual apartemen dengan agen properti, rekaman suara saat ia mencoba mendapatkan surat kuasa untuk menggadaikannya, dan bukti hubungan gelap dengan Lia, catatan transfer dana Gria Tekno yang digelapkan melalui Dream Media. Setiap bukti bagaikan pemberat yang diletakkan di sisi timbangan Budi. Pengacara Budi mencoba membantah sekuat tenaga, tetapi tampak lemah. Ia mempertanyakan legalitas bukti rekaman suara, tetapi ditolak oleh hakim. Ia mengklaim transfer dana antara Gria Tekno dan Dream Media adalah kerjasama bisnis normal, tetapi tidak bisa menunjukkan kontrak kerjasama yang kredibel. Bahkan mencoba melempar kesalahan Budi sebagai akibat dari tekanan hubungan suami istri yang tidak harmonis. Ketika Pak Hendra menyajikan catatan pembelian barang mewah Budi untuk Lia dan jejak keuangannya, terdengar gumaman dan bisik-bisik dari bangku penonton. Ibu Puspita langsung berdiri, berteriak, "Bohong, semuanya bohong. Kartika, perempuan jalang ini memfitnah anakku. Harap tenang." Hakim mengetuk palu dengan keras, wajahnya serius. Penonton dilarang membuat keributan, jika tidak akan dikeluarkan dari ruang sidang. Petugas pengadilan mendekat dan memperingatkan Ibu Puspita, yang akhirnya duduk dengan enggan, dadanya naik turun dengan cepat, matanya semakin penuh dendam. Wajah Budi pucat seperti kertas, dahinya dipenuhi keringat dingin. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, pembelaan apapun tampak konyol dan sia-sia. Saat tiba waktunya untuk pernyataan penutup, pengacara Budi masih mencoba untuk terakhir kalinya, menekankan bahwa Budi sudah menyesal, berharap pengadilan akan mempertimbangkan hubungan suami istri, dan memberikan pembagian harta yang adil. Kemudian, hakim menatapku. "Penggugat, Kartika Sari, apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi?" Aku perlahan berdiri. Mataku yang tenang menyapu wajah putus asa Budi, lalu menatap hakim, suaraku jelas dan tegas. "Yang mulia hakim, Majelis hakim yang terhormat, berada di sini hari ini bukanlah yang saya inginkan. Saya dan tergugat pernah menjadi suami istri. Saya pernah dengan tulus berharap bisa menua bersamanya, membangun keluarga dan bisnis bersama. Saya berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, memberikan dukungan ekonomi dan profesional semampu saya. Tapi, dedikasi dan kepercayaan saya dibalas dengan rencana jahat yang kejam, pengkhianatan total, dan fitnah yang keji." Suaraku tetap datar, tetapi kekuatan dalam kata-kataku membuat seluruh ruang sidang hening. Tergugat, Budi Hartono, selama saya bekerja di luar negeri, bekerja sama dengan ibunya mencoba menjual apartemen yang saya beli dengan uang pribadi sebelum menikah secara tidak sah. Ketika rencananya gagal, ia mencoba memalsukan dokumen untuk menggadaikannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan uang perusahaan untuk membiayai pihak ketiga, hidup mewah. Ketika perbuatannya terungkap, demi mencapai tujuannya, ia tidak ragu mengarang kebohongan, mencemarkan nama baik saya, bahkan mengganggu keluarga dan tempat kerja saya.
Setiap kalimat yang kuucapkan, kepala Budi semakin tertunduk. Hukum adalah benteng terakhir untuk menjaga keadilan sosial. Aku menekankan suaraku. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk mengakhiri pernikahan yang sudah mati ini, bukan hanya untuk mempertahankan hak-hak saya yang sah, tetapi juga untuk membela martabat hukum dan moralitas. Agar orang-orang yang berniat jahat, yang menginjak-injak hukum dan kesetiaan dalam pernikahan mereka, harus menanggung akibatnya. Saya bersikeras pada gugatan saya. Akhiri pernikahan ini, tegaskan bahwa harta bawaan dan aset pribadi saya setelah menikah adalah milik saya sepenuhnya, dan minta dilakukan pemeriksaan dan pembagian harta gonogini yang telah dengan sengaja dipindah tangankan dan disembunyikan oleh tergugat secara menyeluruh. Saya percaya, pengadilan akan memberikan putusan yang adil. Selesai bicara, aku sedikit membungkuk dan duduk kembali. Ruang sidang sunyi senyap. Bahkan hakim yang menatapku menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Pengacara Budi membuka mulut seolah ingin membantah, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Hakim mengumumkan skors untuk musyawarah majelis hakim. Waktu menunggu putusan tidak lama, tetapi setiap menit terasa begitu panjang. Budi merosot di kursinya, pucat pasi. Ibu Puspita gelisah di bangku penonton, matanya kosong. Akhirnya, majelis hakim kembali, semua orang berdiri, kami pun ikut berdiri. Hakim mulai membacakan putusan. Setelah pasal-pasal hukum yang panjang, tibalah pada inti putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat, Kartika Sari, dan tergugat, Budi Hartono, untuk bercerai. 2. Menyatakan bahwa unit apartemen disebutkan nomornya, dan aset terkait adalah harta bawaan sebelum menikah milik penggugat, Kartika Sari. Uang hasil penjualannya adalah milik penggugat sepenuhnya. 3. Saham perusahaan Gria Tekno atas nama tergugat, Budi Hartono, hasil investasi, dan simpanan bank yang diperoleh selama pernikahan, adalah harta gonogini, dan dibagi sesuai hukum. Mengingat tergugat terbukti bersalah melakukan perselingkuhan, memindah tangankan, dan menyembunyikan harta bersama dengan niat buruk, pengadilan mengabulkan permohonan penggugat, untuk memberikan bagian yang lebih kecil kepada tergugat dari yang seharusnya. 4. Menyatakan tindakan pencemaran nama baik oleh tergugat, Budi Hartono, terhadap penggugat, Kartika Sari, terbukti bersalah. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan tindakan tersebut, menghapus informasi tidak benar yang terkait, dan meminta maaf secara publik melalui surat kabar lokal dan platform daring, serta membayar ganti rugi moral dan biaya perkara yang wajar kepada penggugat, sebesar disebutkan jumlahnya. Suara hakim jelas dan berwibawa. Setiap kalimat yang dibacakan bagaikan palu godam yang menghantam Budi dan ibunya. Menang. Tanpa keraguan. Aku mendengarkan dalam diam. Di hatiku, tidak ada kegembiraan, hanya ketenangan karena semuanya telah berakhir, dan sedikit kesedihan untuk 5 tahun yang terbuang sia-sia, dan untuk pria yang pernah kukenal namun kini tak lagi kukenali. Setelah putusan dibacakan, hakim mengetuk palu, menutup sidang. Budi seolah kehilangan tulangnya, merosot lemas di kursi. Ibu Puspita menjerit histeris, berlari ke arahku. Kartika, dasar perempuan sialan, kau hancurkan anakku. Aku akan bunuh kau. Sebelum sempat mendekat, ia sudah ditahan oleh petugas pengadilan yang sigap. Aku tidak meliriknya sedikit pun, hanya mengangguk pada Pak Hendra, lalu berbalik dan berjalan tegap keluar dari ruang sidang, meninggalkan jerit tangis histeris Ibu Puspita dan keheningan putus asa Budi di belakang. Di luar, matahari bersinar cerah. Aku tahu, perang antara aku dan Budi telah berakhir dengan putusan ini, tetapi masih ada sisa-sisa yang harus diselesaikan. Wanita bernama Lia, dan konsekuensi hukum lain yang mungkin akan dihadapi Budi. Putusan pengadilan bagaikan proklamasi akhir yang mengakhiri perang sengit yang telah berlangsung berbulan-bulan antara aku dan Budi. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari musim gugur yang hangat menyinari tubuhku, mengusir bayang-bayang kelam yang telah lama menghantui. Tidak ada kegembiraan seperti yang kubayangkan, hanya perasaan lega setelah melepaskan beban berat dan ketenangan seperti terlahir kembali. Rina sudah menunggu di depan. Melihatku, ia langsung berlari dan memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Selamat, Tika. Akhirnya selesai juga.
Si bajingan itu dan ibunya yang kejam dapat karmanya. Aku membalas pelukannya, menepuk punggungnya pelan. Terima kasih, Rin, sudah selalu ada di sisiku. Persahabatan di saat sulit seperti ini terasa lebih hangat dari kemenangan apapun. Pak Hendra berjalan di belakangku, wajahnya tersenyum profesional, tetapi matanya juga menunjukkan kelegaan. Bu Kartika, hasil putusannya lebih baik dari yang kita harapkan. Eksekusi pembagian aset nanti, termasuk permintaan maaf dan ganti rugi dari Pak Budi, akan terus saya pantau untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sepenuhnya. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Aku berterima kasih dengan tulus. Biarkan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum. Kami segera meninggalkan tempat yang penuh konflik itu. Di dalam mobil, Rina berceloteh riang, merencanakan perayaan. Aku tersenyum mendengarkannya, tetapi pandanganku tertuju pada pemandangan kota yang berlalu cepat di luar jendela. Kota ini menyimpan banyak kenanganku, baik dan buruk. Sekarang, semuanya akan kusimpan dalam peti masa lalu. Aku tahu, akhir yang sesungguhnya masih membutuhkan waktu untuk dicerna dan diselesaikan. Kabar putusan menyebar cepat di lingkaran sosial. Kali ini, tidak ada bisik-bisik. Orang-orang yang pernah termakan fitnah Budi atau hanya menonton dari pinggir, kini mengirim pesan atau menelepon untuk mengucapkan selamat, dengan nada seolah sudah tahu dari dulu kalau dia bukan orang baik. Aku membalas dengan sopan, tetapi menjaga jarak. Setelah kejadian ini, aku semakin memahami realitas dunia. Beberapa teman sejati sudah lebih dari cukup. Aku pindah dari hotel sementara ke sebuah apartemen mewah yang baru kusewa, dengan keamanan yang baik dan dekat dengan kantorku. Uang hasil penjualan apartemen lama belum kugunakan, sebagian besar telah kurencanakan untuk investasi yang stabil. Kebebasan dan kemandirian finansial adalah fondasi hidupku di masa depan. Di Nusantara Inovasi, seperti yang disiratkan Pak Surya, tak lama setelah aku kembali, aku secara resmi diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur, dengan tanggung jawab utama pada ekspansi pasar luar negeri dan investasi strategis, posisi lebih tinggi, tanggung jawab lebih besar, tetapi juga memberiku panggung yang lebih luas. Aku mencurahkan sebagian besar energiku pada pekerjaan, menggunakan kesuksesan karier untuk mengisi kekosongan emosional. Kabar tentang Budi sesudahnya tidak lagi kuperhatikan, tetapi beberapa berita tetap sampai ke telingaku. Perusahaan Gria Tekno, setelah dihantam dari berbagai sisi, mengalami gagal bayar. Pelanggan utama hengkang, pemeriksaan dari otoritas pajak dan perdagangan mengkonfirmasi pelanggaran-pelanggarannya. Ditambah dengan reputasi pribadinya yang hancur, akhirnya perusahaan itu dinyatakan pailit, perusahaan cangkang Dream Media pun lenyap begitu saja. Budi mencoba untuk memulai lagi, tetapi di lingkaran bisnis ini, kredibilitasnya sudah nol. Tidak ada yang berani bekerja sama dengannya. Kudengar ia pindah ke sebuah kota kecil, hidup dari sisa-sisa penjualan aset terakhirnya. Bagaimana keadaannya? Aku tidak lagi peduli. Adapun Ibu Puspita, setelah putusan, ia beberapa kali mencoba membuat onar di kantorku, tetapi selalu dihalangi oleh petugas keamanan. Ia pernah mengintai di sekitar kompleks perumahan ibuku, tetapi berkat persiapan Pak Hendra dan manajemen keamanan yang ketat, ia bahkan tidak bisa melewati gerbang. Belakangan kudengar, karena stres yang menumpuk dan usia yang menua, kesehatannya menurun drastis. Tak lama kemudian ia jatuh sakit. Budi sendiri tidak bisa mengurus dirinya, sehingga ia harus hidup dengan uang pensiun yang sedikit di kampung halamannya. Keangkuhan masa lalunya akhirnya menjadi pemandangan yang menyedihkan di hari tua. Orang yang menyebalkan terkadang punya sisi yang patut dikasihani, tetapi aku tidak merasa kasihan padanya sedikit pun. Model bernama Lia, setelah mendapatkan sejumlah uang, dengan cepat menghilang dari pandangan publik, kudengar ia pindah ke sebuah kota di selatan. Ia hanyalah figuran dalam